Aku memberinya cinta, rumah, dan kepercayaan penuh. Dia pikir aku hanya istri naif yang sibuk mengurus butik. Dia bermain api di belakangku, di kantornya sendiri, di bawah atap kekuasaanku. Dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dia pikir dia pintar, tapi aku yang mengatur jebakan ini. Sungguh tak kuduga. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rumah tangga sempurna yang retak. Clarissa dan Dimas telah menikah selama 5 tahun. Bagi siapapun yang melihat, mereka adalah definisi pasangan ideal yang hidup dalam kemewahan yang tenang di sebuah kawasan elit Jakarta. Clarissa, seorang wanita dengan paras anggun dan pembawaan lembut, dikenal sebagai pemilik Galeri Sentuhan, sebuah butik pakaian desainer kelas atas yang cukup disegani. Sementara Dimas, suaminya, adalah seorang pria karismatik dan ambisius. Dia menjabat sebagai manajer senior di Gravitasi Teknologi, salah satu perusahaan teknologi paling prestisius di ibu kota. Kehidupan mereka tertata rapi. Rumah 2 lantai dengan arsitektur minimalis modern, taman yang terawat sempurna, dan 2 mobil mewah yang terparkir di garasi. Dimas adalah pencari nafkah utama. Setidaknya begitulah yang dia yakini dan selalu dia banggakan. Dia memandang Clarissa sebagai pelengkap hidupnya. Seorang istri yang cantik, penurut, dan sibuk dengan hobi mahalnya, butik itu. Dalam benak Dimas, Clarissa adalah wanita polos. Dunianya hanya seputar kain sutra, peragaan busana, dan pertemuan arisan dengan istri-istri pejabat lainnya. Dia tidak mungkin mengerti kompleksitas dunia korporat, intrik politik kantor, atau tekanan untuk mencapai target miliaran rupiah. Dimas menyukai kepolosan itu. Itu membuatnya merasa superior, merasa dibutuhkan, merasa menjadi laki-laki seutuhnya. "Kamu urus saja butikmu, sayang," ujarnya suatu pagi saat sarapan, menepuk punggung tangan Clarissa. "Biar aku yang pusing urusan kantor." Clarissa hanya tersenyum tipis. Senyum yang selalu diartikan Dimas sebagai persetujuan yang lugu. "Tentu, Mas. Jangan terlalu lelah, ya." Clarissa tahu persis bagaimana Dimas memandangnya. Dia sengaja membiarkan suaminya tenggelam dalam asumsi itu. Menjadi istri yang manja dan polos adalah satu-satunya istirahat yang bisa dia dapatkan dari tanggung jawabnya yang sebenarnya. Sebuah peran yang dia mainkan dengan sangat baik selama 5 tahun terakhir. Namun, 1 tahun terakhir, permainan itu mulai terasa hambar. Retaknya tidak muncul tiba-tiba. Ia hadir perlahan, seperti embun pagi yang menguap. Awalnya dari hal-hal kecil. Dimas semakin sering pulang larut malam. Alasan yang digunakannya selalu sama: lembur, sayang, atau rapat penting mendadak, atau mengejar target kuartalan. Clarissa, dalam perannya sebagai istri yang baik, akan selalu menyambutnya dengan senyum, menyiapkan air hangat, atau memijat bahunya yang kaku. Tapi di dalam hati, Clarissa mulai menghitung. Frekuensi lembur itu terlalu sering, bahkan untuk seorang manajer senior yang ambisius. Lalu, aroma parfum itu dimulai. Aroma parfum wanita yang asing, lembut namun menusuk, sering tercium samar di kemeja Dimas saat Clarissa mengambilnya untuk dicuci. Awalnya Clarissa mengabaikannya. Mungkin kolega, mungkin klien. Jakarta adalah kota yang sibuk. Tapi aroma itu semakin konsisten. Ditambah lagi, Dimas menjadi lebih protektif dengan ponselnya. Dulu, ponsel itu sering tergeletak di meja kopi. Kini, ponsel itu selalu dalam mode senyap dan layar menghadap ke bawah, atau tersimpan aman di saku celananya, bahkan saat di rumah. Dimas juga menjadi lebih pelit dalam pujian namun lebih royal dalam pemberian materi. Dia akan membelikan Clarissa tas edisi terbatas terbaru atau perhiasan mahal setelah 3 hari berturut-turut pulang lewat tengah malam. Seolah-olah hadiah itu adalah uang tutup mulut untuk pertanyaan yang bahkan belum sempat Clarissa ajukan. Clarissa merasakan kehampaan yang dingin di antara mereka. Sentuhan Dimas terasa mekanis. Obrolan mereka dangkal. Dimas ada di rumah,
Tapi pikirannya melayang jauh. Pemicu utamanya datang bukan dari bisikan orang atau pesan misterius. Pemicu itu datang dalam bentuk selembar kertas digital yang sangat profesional. Malam itu, Dimas sudah tertidur pulas, mendengkur pelan. Dia pulang dalam keadaan sedikit mabuk, mengeluh tentang audit internal yang melelahkan. Clarissa, yang mengaku akan tidur lebih dulu, sebenarnya sedang duduk di ruang kerjanya yang mewah di lantai bawah. Dia tidak sedang mendesain gaun. Dia sedang membuka laptopnya, mengakses portal keuangan internal perusahaan, bukan portal butiknya. Clarissa sedang membantu Dimas merapikan klaim biaya, expense claim, bulanannya. Ini adalah tugas yang sering Dimas limpahkan padanya. Kamu kan jago soal detail. Sayang, tolong rapikannya. Biar aku tinggal setujui. Begitulah alasannya. Dimas tidak tahu. Clarissa tidak perlu merapikan apapun. Dia hanya perlu melihat. Dia memindai daftar klaim itu satu persatu. Bensin, tol, makan siang dengan klien A, biaya representasi dengan klien B semua tampak normal. Sampai matanya tertuju pada satu baris. Nama vendor, Restoran Aurora. Tanggal, 3 hari yang lalu, hari Selasa. Jumlah, Rp4.500.000. Keterangan, makan malam dan lobi klien. Disetujui oleh Dimas, dirinya sendiri, sebagai manajer senior. Peserta, Dimas dan Fania. Jantung Clarissa berhenti berdetak selama sepersekian detik. Fania. Dia tahu nama itu. Fania adalah manajer junior di tim Dimas. Seorang wanita muda yang baru dipromosikan, terkenal cantik, agresif, dan sangat ambisius. Restoran Aurora? Clarissa tahu tempat itu. Itu adalah restoran fine dining paling romantis di kota. Tempat di mana orang melamar kekasihnya. Bukan tempat untuk lobi klien yang kaku. Apalagi hanya berdua dengan bawahan. Dan keterangannya. Lobi klien. Tapi pesertanya hanya Dimas dan Fania. Jadi, siapa kliennya? Tangan Clarissa yang memegang mouse menjadi dingin. Dia memeriksa klaim-klaim sebelumnya. Nama Fania mulai muncul lebih sering dalam 3 bulan terakhir. Perjalanan dinas luar kota, Surabaya. Padahal tidak ada proyek besar di Surabaya. Pembelian aset kantor, laptop seri terbaru. Padahal Fania baru mendapat laptop baru 6 bulan lalu. Semua disetujui oleh Dimas. Semua menggunakan dana perusahaan. Malam itu, Clarissa tidak bisa tidur. Kepolosan yang selama ini dia tampilkan terasa seperti topeng yang berat dan menyesakkan. Dia memandang wajah tidur suaminya. Pria yang dia cintai, pria yang dia percayai, pria yang dia berikan posisi nyaman di perusahaannya sendiri. Pria itu kini menggunakan uang perusahaan, uang Clarissa, untuk membiayai perselingkuhannya dengan bawahannya sendiri. Kemarahan yang dirasakan Clarissa bukanlah kemarahan yang meledak-ledak. Itu adalah kemarahan yang dingin, tajam, dan sangat terfokus. Dia tidak menangis. Dia mulai berpikir. Dia menutup laptopnya. Klaim biaya itu adalah pemicunya. Itu adalah kesalahan pertama Dimas yang fatal. Dimas tidak hanya mengkhianati pernikahan mereka. Dia telah melakukan penipuan. Dan jika ada satu hal yang paling dibenci Clarissa dalam kapasitas profesionalnya, itu adalah penipuan. Dia menatap suaminya sekali lagi, sebelum berbalik dan berjalan pelan keluar kamar. Kamu salah memilih musuh, Dimas, bisik Clarissa pada keheningan malam. Kamu salah besar. Rencana itu mulai terbentuk di benaknya. Bukan rencana seorang istri yang tersakiti, tapi rencana seorang CEO yang dikhianati. Kunjungan tak terduga. Keesokan paginya, Clarissa bangun seperti biasa. Dia menjalankan ritual paginya dengan ketenangan yang menakutkan. Dia menyiapkan sarapan untuk Dimas, menyajikan kopi hitam kesukaannya, dan tersenyum seperti tidak ada yang terjadi. Dimas, yang sudah rapi dengan kemeja birunya yang licin, tampak sedikit lebih ceria pagi ini. Mungkin karena kebohongan, audit, tadi malam berhasil, atau mungkin karena dia sudah merencanakan sesuatu yang menyenangkan hari ini. Aku ada rapat maraton hari ini,
Sayang, kata Dimas sambil mengoleskan selai rotinya. Mungkin pulang malam sekali. Jangan tunggu aku, ya. Clarissa menatapnya. Matanya yang teduh kini menyimpan kilau yang berbeda. Kilau yang disalahartikan Dimas sebagai kekaguman. Tentu, Mas. Semangat ya kerjanya. Dalam hatinya, Clarissa berkata, rapat maraton. Aku akan memeriksanya. Oh iya, ibu tadi malah menelepon. Lanjut Dimas. Bertanya kapan kita akan memberinya cucu. Ini adalah senjata lama yang sering Dimas gunakan. Jika Clarissa mulai tampak curiga atau banyak bertanya, Dimas akan mengalihkan pembicaraan ke soal anak. Tahu persis bahwa itu adalah titik sensitif bagi Clarissa. Mereka sudah mencoba selama 2 tahun tanpa hasil. Dulu, ucapan itu akan membuat Clarissa sedih dan merasa bersalah. Tapi pagi ini, ucapan itu hanya membuatnya muak. Dia melihat betapa manipulatifnya pria di hadapannya ini. Nanti kita bicarakan lagi, Mas, jawab Clarissa lembut, mengambil piring kotor Dimas. Kamu fokus saja rapatnya. Dimas tersenyum puas. Dia merasa telah berhasil mengendalikan situasi. Dia mengecup kening Clarissa, sebuah kecupan yang terasa dingin di kulit Clarissa, mengambil tas kerjanya, dan pergi. Clarissa berdiri di depan jendela, memandangi mobil Dimas menghilang di tikungan. Topeng istri polos itu bertahan sampai suara mesin mobil benar-benar lenyap. Begitu mobil itu hilang, ekspresi Clarissa berubah total. Kelembutan itu menguap, digantikan oleh tatapan mata yang tajam dan rahang yang mengeras. Dia tidak pergi ke butiknya. Dia menelepon butiknya lebih dulu. Mbak Ayu, hari ini saya tidak ke butik. Ada urusan mendadak. Tolong tangani semuanya. Setelah itu, dia berganti pakaian. Bukan gaun sifon atau blus sutra yang biasa dia pakai. Dia mengenakan blus katun sederhana berwarna krem, celana bahan yang nyaman, dan flat soes. Dia mengikat rambutnya asal-asalan, memakai kacamata berbingkai tipis, dan mengambil tas jinjing besar. Dia sengaja membuat penampilannya terlihat biasa saja, seperti istri rumahan pada umumnya. Kemudian, dia memasak. Dia memasak makanan favorit Dimas, rendang daging sapi, lengkap dengan tumis buncis dan tempe orek. Dia menatanya dengan rapi di dalam kotak makan siang 3 susun. Sebuah pertunjukan dedikasi seorang istri yang sempurna. Pukul 11:30 siang, Clarissa mengemudikan mobilnya sendiri, mobil city car yang jarang dipakai, bukan sedan mewahnya, menuju pusat kota. Tujuannya, menara gravitasi. Gedung pencakar langit itu menjulang gagah, simbol kekuasaan dan teknologi. Itu adalah miliknya. Setiap inci baja dan kaca di gedung itu dibeli atas namanya, dibangun di bawah pengawasannya, meskipun tidak ada satupun karyawan di sana yang tahu wajahnya. Mereka hanya tahu nama, CEO, seorang figur misterius yang hanya berkomunikasi melalui asisten utamanya. Clarissa memarkir mobilnya di area parkir tamu, bukan di basement eksekutif miliknya. Dia membawa kotak makan siang itu, berjalan melewati pintu lobi utama yang ramai. Dia menghampiri meja resepsionis. Selamat siang, Mbak. Saya mau bertemu Pak Dimas, manajer senior di lantai 25. Saya istrinya, mau mengantar makan siang. Resepsionis itu tersenyum ramah. Baik, Ibu. Sudah ada janji? Lantai 25 adalah area terbatas. Kami harus menelepon sekretaris beliau dulu. Oh, tidak perlu. Ini kejutan, kata Clarissa dengan senyum malu-malu. Dia bilang sedang rapat maraton. Kasihan saya takut dia lupa makan. Resepsionis itu tampak ragu. Tapi melihat penampilan Clarissa yang rumahan, dan kotak makan siang yang dibawanya, keraguannya melunak. Baiklah, Ibu. Tapi Ibu tidak bisa naik. Peraturan dari CEO kami sangat ketat soal pengunjung tanpa izin. CEO kami ya, beliau sangat galak, Bu. Clarissa hampir tertawa mendengarnya. Aku galak, ya? Batinnya. Oh, begitu ya? Ya sudah, tidak apa-apa. Bisa tolong telepon Mas Dimas saja? Biar dia yang turun ambil. Tentu, Bu. Sebentar ya.
Resepsionis itu menelepon ke ekstensi Dimas. Clarissa menunggu dengan tenang, mengamati lobi yang sibuk. Dia melihat beberapa karyawan berlalu lalang. Dia mengenali beberapa wajah dari laporan kinerja yang dia baca setiap minggu. Di lantai 25, di dalam ruang kantornya yang luas, Dimas sedang tidak rapat. Dia sedang tertawa mesra dengan Fania. Fania duduk di pinggir meja kerja Dimas. Kakinya yang jenjang terayun pelan. "Jadi, istrimu benar-benar percaya kamu ada audit tadi malam?" tanya Fania sambil memainkan dasi Dimas. "Tentu saja." Dimas tertawa angkuh. "Clarissa itu polos. Dia percaya apapun yang aku katakan. Dunianya kan cuma butik dan arisan. Dia tidak akan pernah curiga." "Bagus. Jadi, kapan kita ke Bali? Kamu janjikan, pakai poin reward perusahaan," desak Fania. "Sabar, sayang. Setelah proyek ini selesai." Telepon di meja Dimas berdering. Itu dari resepsionis. Dimas mengangkatnya dengan malas. "Ya, ada apa?" Suara resepsionis terdengar ragu. "Permisi, Pak Dimas. Maaf mengganggu. Ini, ada Ibu Clarissa di lobi. Beliau bilang mau mengantar makan siang kejutan untuk Bapak." Wajah Dimas langsung pucat pasi. Dia melirik Fania yang masih duduk di mejanya. Panik seketika menjalari tubuhnya. "Sial, kenapa wanita itu harus datang ke sini? Apa? Clarissa?" Suara Dimas meninggi tanpa sadar. Fania mengangkat alisnya. "Bilang aku sedang rapat. Rapat penting sekali. Tidak bisa diganggu." Seru Dimas panik. "Sudah, Pak. Tapi beliau bilang akan menunggu sampai Bapak selesai." Dimas mengumpat dalam hati. Dia tidak mungkin membiarkan Clarissa menunggu di lobi. Lobi itu terlalu terbuka. Bagaimana jika ada manajer lain yang melihat dan menyapanya? Bagaimana jika... Sial. Oke. Bilang aku turun 5 menit lagi. Dimas membanting gagang telepon. "Kenapa? Istrimu di bawah?" tanya Fania. Nadanya terdengar kesal. "Iya. Dia bawa makan siang," katanya. "Bodoh sekali," gerutu Dimas sambil merapikan kemejanya yang sedikit kusut. "Kamu tetap di sini. Jangan keluar. Aku akan usir dia cepat-cepat." Fania memutar bola matanya. "Cepat. Aku tidak suka menunggu." Dimas bergegas keluar ruangannya, berlari kecil menuju lift. Jantungnya berdebar kencang. Bukan karena takut ketahuan selingkuh, tapi takut reputasinya di kantor rusak karena drama rumah tangga. Dia tiba di lobi 5 menit kemudian. Napasnya sedikit terengah. Dia memasang senyum palsu termanisnya saat melihat Clarissa berdiri dengan sabar dekat meja resepsionis. "Sayang, kamu kok repot-repot kesini?" sapa Dimas. Suaranya dibuat seolah-olah dia senang luar biasa. Dia meraih kotak makan siang itu dan memeluk Clarissa sekilas. Pelukan yang kaku. "Iya, Mas. Aku takut kamu lupa makan. Kamu kan bilang rapat maraton," jawab Clarissa dengan nada polos. "Aduh, kamu ini. Aku kan bisa pesan makanan. Di sini lagi kacau sekali. Sayang, ada audit dadakan dari pusat. Semua lantai dikunci. Kamu tidak bisa naik." Dimas mengarang cerita dengan lancar. "Oh, begitu." Clarissa pura-pura kecewa. "Padahal aku ingin lihat meja kerja kamu." "Lain kali." "Ya, sayang. Lain kali." Potong Dimas cepat. Dia melirik jam tangannya. "Ini aku harus buru-buru kembali ke ruang rapat. CEO kami sangat galak soal pengunjung di jam kerja. Beliau bisa memecat siapa saja yang melanggar aturan." "Lagi-lagi aku disebut galak," batin Clarissa. "Ya sudah, kalau begitu. Ini dimakan, ya. Aku pulang dulu." Iya, pasti. "Terima kasih ya, sayang. Kamu hati-hati di jalan." Dimas memberikan kecupan cepat di pipi Clarissa, lalu buru-buru berbalik badan, seolah tidak sabar untuk segera pergi. Clarissa tidak langsung pergi. Dia berdiri diam di tempatnya. Matanya menatap tajam punggung suaminya. Dimas berjalan cepat menuju deretan lift eksekutif.
lift khusus untuk manajer ke atas. Dia pikir Clarissa sudah akan berbalik menuju pintu keluar. Dia tidak sadar istrinya masih mengawasinya. Di sudut lobi, dekat pilar besar, seorang wanita muncul. Wanita itu adalah Vania. Dia rupanya tidak sabar menunggu di atas dan memutuskan untuk menyusul Dimas. Clarissa melihatnya dengan jelas. Vania mengenakan rok span ketat berwarna merah dan blus putih yang terlalu pas di badan. Vania melihat Dimas, lalu tersenyum genit. Dia berjalan cepat menghampiri Dimas yang sedang menunggu lift. Dimas, yang merasa sudah aman, tersenyum lebar melihat Vania. "Kenapa kamu turun?" bisiknya. "Bosan," jawab Vania manja. Pintu lift terbuka. Mereka masuk bersamaan. Tepat sebelum pintu lift tertutup, Clarissa melihatnya. Vania tertawa pelan, lalu menepuk pantat Dimas dengan genit. Dimas tidak marah. Dia malah tertawa balik dan merangkul pinggang Vania. Pintu lift tertutup. Clarissa membeku di tempatnya. Seluruh udara serasa terhisap dari paru-parunya. Melihat Invoice adalah satu hal. Melihat mereka berdua bercanda mesra di lobi kantor, beberapa detik setelah Dimas mencium pipinya dan membohonginya, adalah hal lain. Rasa sakit itu menusuk, tajam dan nyata. Tapi rasa sakit itu dengan cepat tertutup oleh amarah yang membara. Dia melihat suaminya, manajer senior kepercayaannya, dan selingkuhannya, seorang manajer junior, berperilaku tidak senonoh di lobi perusahaannya sendiri. Di rumahnya sendiri. Resepsionis tadi memandang Clarissa dengan iba. "Ibu, tidak apa-apa?" Ibu pucat sekali. Clarissa menoleh. Senyum palsunya kembali terpasang, meski matanya berkilat dingin. "Oh, tidak apa-apa, Mbak. Saya hanya sedikit lelah. Terima kasih. Saya permisi pulang." Clarissa berjalan keluar dari lobi. Tapi dia tidak menuju ke parkiran tamu. Dia berjalan memutari gedung, menuju pintu masuk samping yang tersembunyi. Pintu masuk VIP yang hanya bisa diakses dengan kartu khusus. Dia memindai kartunya. Pintu terbuka. Dia masuk ke lift pribadi yang membawanya langsung ke lantai teratas. Begitu pintu lift terbuka di penthouse office-nya, kemarahan itu meledak. Bukan dengan teriakan, tapi dengan perintah yang dingin. "Rizwan," panggilnya. Seorang pria berkacamata yang efisien. Rizwan, asisten kepercayaannya, segera muncul. "Ya, Bu CEO." "Dimas dan Vania," kata Clarissa. Suaranya bergetar menahan amarah. "Saya mau semua data kinerja mereka. Dan saya mau rekaman CCTV lift eksekutif dan lobi. Dari 1 jam yang lalu. Sekarang." Clarissa duduk di kursi kebesarannya. Peran istri polos telah berakhir. Kini, sang CEO mengambil alih. Sisi lain sang istri. Lift pribadi itu melesat naik tanpa suara. Ini adalah lift rahasia yang terhubung langsung dari pintu masuk VIP di lantai dasar ke penthouse suite di lantai 50. Tidak ada karyawan lain yang tahu keberadaannya. Di dalam kotak baja berlapis kayu mahoni itu, Clarissa berdiri diam. Sosoknya yang tadi terlihat rapuh dan rumahan di lobi, kini perlahan menguap. Dia melepaskan ikatan rambutnya, membiarkan rambut hitam panjangnya tergerai. Dia melepas kacamata berbingkai tipis itu, memasukkannya ke dalam tas. Matanya yang tadi disipitkan agar terlihat polos, kini terbuka lebar, menampakkan tatapan yang tajam dan dingin. Pintu lift berdenting pelan dan terbuka. Dia tidak melangkah keluar ke sebuah kantor. Dia melangkah ke dalam sebuah rumah. Penthouse itu adalah dunianya yang sebenarnya. Berbeda dengan rumah mewahnya bersama Dimas yang didominasi warna krem dan perabot kayu yang hangat, tempat ini adalah antitesisnya. Lantainya terbuat dari marmer hitam mengilap. Dindingnya didominasi kaca, menyuguhkan pemandangan 360 derajat kota Jakarta yang sibuk di bawah sana. Perabotnya minimalis, didominasi warna abu-abu, hitam, dan perak. Teknologi tertanam di mana-mana. Puluhan layar monitor terpasang rapi di satu dinding, menampilkan data pasar saham, lalu lintas data server, dan berita global. Ini bukan kantor. Ini adalah pusat komando. Disinilah Clarissa,
Sang CEO misterius, gravitasi teknologi, menghabiskan sebagian besar waktunya. Bukan di butik. Butik itu, galeri sentuhan, memang miliknya. Tapi itu adalah proyek iseng. Sebuah kamuflase yang dia bangun dengan sempurna untuk menyembunyikan identitas aslinya. Perusahaan ini adalah warisan ayahnya. Ayahnya telah membangunnya dari nol, dan Clarissa telah tumbuh besar di antara rapat dewan dan negosiasi alot. Dia mewarisi kejeniusan ayahnya dalam bisnis, tapi dia juga mewarisi kutukannya. Dia melihat bagaimana orang-orang mendekati ayahnya, dan kemudian mendekatinya, hanya karena uang dan kekuasaan. Karena itulah, setelah ayahnya meninggal, Clarissa mengambil langkah drastis. Dia mengambil alih perusahaan, namun dia melakukannya dari balik bayang-bayang. Dia menunjuk seorang, presiden direktur, boneka untuk tampil di depan publik, sementara dia sendiri yang memegang kendali penuh. Dia ingin hidup normal. Dia ingin menemukan cinta sejati, seseorang yang mencintainya sebagai Clarissa si pemilik butik, bukan Clarissa sang miliarder. Lalu dia bertemu Dimas. Dimas adalah seorang manajer muda yang cemerlang di perusahaan lain. Dia ambisius, tampan, dan tampak tulus. Clarissa jatuh cinta. Dia pikir dia telah menemukan apa yang dia cari. Setelah mereka menikah, dia menawarkan Dimas kesempatan di gravitasi teknologi melalui seorang headhunter tanpa pernah menyebutkan koneksinya. Dia ingin suaminya sukses. Dia ingin suaminya merasa bangga. Dia memberinya posisi, memberinya gaji besar, memberinya fasilitas. Dia pikir dia sedang membangun kebahagiaan untuk mereka berdua. Dia tidak sadar. Dia tidak sedang membangun kebahagiaan. Dia sedang membesarkan monster yang kini berbalik menggigitnya. Rizwan. Suara Clarissa menggema di ruangan besar itu. Dingin dan penuh otoritas. Seketika, seorang pria berusia akhir 30-an, berkacamata, dengan setelan jas rapi, muncul dari balik ruang server. Rizwan adalah asisten eksekutifnya. Dia adalah satu-satunya orang di dunia ini, selain pengacara pribadinya, yang tahu kedua sisi kehidupan Clarissa. Dia telah bekerja untuk ayah Clarissa, dan kini dia mengabdikan kesetiaannya pada putri sang majikan. Rizwan melihat wajah Clarissa. Dia sudah bekerja untuknya selama 10 tahun. Dia tahu ekspresi itu. Itu bukan ekspresi Ibu Clarissa yang lembut. Itu adalah ekspresi Ibu CEO yang sedang bersiap untuk perang. Ya, Bu CEO? Rizwan berjalan cepat menghampirinya. Tablet datanya sudah di tangan. Dimas dan Fania, kata Clarissa. Suaranya bergetar sedikit. Bukan karena takut, karena amarah yang ditahan. Saya mau semua data kinerja mereka. Dan saya mau rekaman CCTV lift eksekutif dan lobi. Dari 1 jam yang lalu. Sekarang. Rizwan tidak terkejut. Dia tidak pernah menyukai Dimas. Dia selalu merasa ada yang salah dengan pria itu. Pria yang mendapatkan segalanya dengan mudah. Pria yang tidak tahu bahwa wanita yang dia pameri setiap hari adalah pemilik dari semua yang dia pijak. Tapi Rizwan adalah seorang profesional. Dia tidak pernah ikut campur urusan pribadi atasannya. Sampai sekarang. Saya sudah menduganya, Bu, kata Rizwan pelan. Rekaman lobi dan lift dari 1 jam terakhir sudah saya amankan di server pribadi Ibu. Saya melihat Ibu di lobi dari pantauan saya. Clarissa mengangguk kaku. Tentu saja Rizwan melihatnya. Rizwan adalah matanya di perusahaan ini. Kamu sudah tahu. Saya punya kecurigaan, Bu. Pak Dimas terlalu sering menyetujui klaim perjalanan dan aset untuk Fania. Jauh di atas rata-rata manajer junior lainnya. Dan log akses mereka sering tercatat keluar dari kantor hampir bersamaan. Jauh lewat tengah malam. Jelas Rizwan. Jarinya menari di atas tablet. Clarissa merasakan gelombang rasa mual. Jadi ini sudah berlangsung lama, dan semua orang di lingkaran dalamnya sudah curiga. Tapi mereka terlalu menghormatinya untuk mengatakannya. Mereka menunggunya untuk melihatnya sendiri. 3 bulan terakhir, Rizwan, perintah Clarissa. Dia berjalan ke kursi kulit hitamnya yang besar,
kursi yang menghadap ke seluruh kota. Dia duduk, membelakangi ruangan, menatap cakrawala. Saya mau semua. Setiap email di antara mereka berdua, tandai kata kunci yang mencurigakan. Setiap log akses masuk dan keluar. Setiap rekaman CCTV di koridor lantai 25, di depan ruang kerja mereka, di pantry, di tangga darurat. Dia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Dan yang paling penting, semua data keuangan. Setiap info yang dia setujui. Setiap klaim biaya yang dia ajukan. Bandingkan dengan postingan media sosial Fania. Saya mau tahu setiap rupiah uang perusahaan saya yang dia pakai untuk selingkuhannya. Siap, Bu. Untuk data keuangan dan email, saya bisa kumpulkan dalam 1 jam. Untuk kompilasi CCTV dari ratusan kamera selama 3 bulan, itu akan memakan waktu, kata Rizwan. Kerahkan tim forensik digital kita. Saya tidak peduli berapa biayanya. Saya mau itu besok pagi. Malam ini, saya mau melihat rekaman-rekaman kunci. Terutama rekaman yang berhubungan dengan klaim biaya, restoran Aurora, dan perjalanan dinas Surabaya, palsu itu. Baik, Bu. Rizwan mengangguk. Dia tahu ini adalah titik balik. Dan Rizwan, panggil Clarissa lagi. Suaranya kini lebih pelan, lebih berbahaya. Ya, Bu. Pastikan tidak ada seorang pun yang tahu tentang ini. Tim forensik digital hanya boleh tahu bahwa kita sedang melakukan audit internal level tertinggi pada 2 karyawan yang dicurigai melakukan penggelapan dana. Jangan sebutkan nama saya. Jangan sebutkan hubungan saya dengan Dimas. Mengerti, Bu. Kerahasiaan penuh. Rizwan membungkuk sedikit, lalu menghilang ke ruang kerjanya untuk melaksanakan perintah. Clarissa ditinggal sendirian di ruangan luas itu. Keheningan kini terasa memekakan. Dia menatap gedung-gedung di seberangnya. Salah satu gedung itu adalah apartemen mewah tempat Fania tinggal. Clarissa tahu, karena dia baru saja melihat alamatnya di data karyawan. Apartemen yang cicilannya pasti sangat berat untuk gaji seorang manajer junior. Atau mungkin tidak, pikir Clarissa getir. Jika manajer seniormu yang membayarnya dengan uang perusahaan. Dia teringat kebohongan Dimas pagi ini. Rapat maraton. CEO kami galak. Audit dadakan. Dia tertawa. Tawa yang kering dan tanpa humor. Kamu sangat galak, Clarissa. Bisiknya pada pantulan dirinya di kaca. Dia teringat pelukan kaku Dimas di lobi. Kecupan dingin di pipinya. Lalu dia teringat tawa genit Fania. Tangan Fania yang menepuk pantat suaminya. Dan rangkulan Dimas di pinggang wanita itu. Rasa sakit itu kembali menghantamnya. Rasa sakit karena dikhianati sebagai seorang istri. Tapi rasa sakit itu dengan cepat tergantikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Kemarahan. Bukan kemarahan seorang istri yang cemburu. Tapi kemarahan seorang ratu yang wilayahnya diinjak-injak. Seorang pemilik yang asetnya dicuri. Seorang wanita cerdas yang diremehkan habis-habisan oleh pria yang dia kira mencintainya. Dimas mengira dia menikah dengan domba yang polos. Dia tidak tahu, dia telah menikahi singa betina yang memiliki seluruh sabana. Dan dia baru saja membuat kesalahan dengan mencuri makanan singa itu. Clarissa mengambil ponselnya. Bukan ponsel yang biasa dia gunakan untuk menelepon Dimas. Ini adalah ponsel terenkripsi khusus untuk urusan perusahaan. Dia menekan 1 nomor. Halo, ini Clarissa, katanya singkat. Saya mau proses audit di Galeri Sentuhan, dipercepat. Dan siapkan tim hukum perceraian saya. Kumpulkan semua bukti yang kalian bisa temukan atas nama Dimas. Saya mau perceraian yang paling cepat dan paling merugikan untuknya. Dia menutup telepon. Dia menatap layar monitor di depannya. Rizwan telah mengirimkan file pertama, rekaman CCTV dari lift eksekutif, 1 jam yang lalu. Dia menekan tombol, putar. Dia memaksa dirinya untuk menonton. Dia harus melihatnya. Dia harus merasakan setiap detik penghinaan ini. Karena rasa sakit inilah yang akan menjadi bahan bakarnya. Dia melihat pintu lift tertutup. Dia melihat suaminya langsung berbalik, meraih Fania,
dan menciumnya dengan kasar. Dia melihat Vania tertawa di pelukan suaminya. Clarissa memejamkan matanya sejenak. Satu air mata berhasil lolos, mengalir panas di pipinya. Dia menyekanya dengan kasar. Tidak ada lagi air mata. Mulai sekarang, yang ada hanya perhitungan. Bukti di ruang rapat. Malam itu, penthouse suite di lantai 50 berubah menjadi ruang perang. Rizwan telah mengubah ruang rapat utama menjadi pusat peninjauan bukti. Ruangan itu kedap suara, tanpa jendela, dan kini diterangi hanya oleh cahaya biru dari 5 layar monitor berdefinisi tinggi yang terpasang di dinding. Clarissa duduk di kursi utama di kepala meja. Dia sudah berganti pakaian menjadi setelan celana hitam yang tajam dan kemeja sutra putih. Wajahnya dirias tipis, namun profesional. Di depannya hanya ada secangkir kopi hitam pekat. Dia belum makan sejak siang tadi, tapi dia tidak merasa lapar. Amarah adalah makanannya. Rizwan berdiri di konsol kendali, bertindak sebagai operator. Kita mulai, Bu? Tanya Rizwan pelan. Clarissa mengangguk. Mulai dari awal. 3 bulan lalu. Saat kau pertama kali melihat anomali. Layar pertama menyala. Sebuah spreadsheet Excel yang rumit. Data keuangan. Rizwan menyorot baris pertama yang dia tandai. Ini, Bu. 3 bulan 2 minggu lalu. Klaim pembelian, peralatan presentasi baru, sejumlah 30 juta rupiah. Disetujui oleh Pak Dimas. Untuk Vania. Apa yang aneh? Tanya Clarissa. Laptop dan proyektor terbaru. Tapi tim Vania baru saja mendapatkan upgrade penuh sebulan sebelumnya. Saya periksa nomor serinya. Barang itu tidak pernah didaftarkan ke Departemen IT. Rizwan beralih ke layar kedua. Sebuah tangkapan layar dari akun media sosial Vania. Seminggu setelah klaim itu, Vania memamerkan foto dirinya di balkon apartemen barunya. Di meja di sampingnya, tergeletak sebuah laptop dengan merek dan seri yang sama persis. Clarissa mengepalkan tinjunya di bawah meja. Jadi dia mencuri. Dia membelikan selingkuhannya laptop baru dengan uang perusahaan. Itu baru permulaan, Bu, kata Rizwan getir. Dia beralih ke layar berikutnya. Perjalanan dinas Surabaya. 2 bulan lalu, Pak Dimas mengajukan perjalanan untuk dirinya dan Vania. Alasan, negosiasi klien baru, perusahaan logistik, Samudra Biru. Setahuku, Samudra Biru ditangani oleh tim Farel, sela Clarissa dingin. Farel adalah manajer senior lain, rival Dimas yang jujur dan pekerja keras. Tepat, Bu. Saya sudah memeriksa. Tim Farel memang sedang bernegosiasi dengan mereka, tapi di Jakarta. Tidak ada jadwal pertemuan di Surabaya. Rizwan menampilkan bukti baru. Invoice Hotel. Mereka menginap 3 hari 2 malam di Presidential Suite Hotel Bintang 5. Ini tagihan room service dan minibar mereka. Layar memperbesar rincian tagihan. Champagne mahal. Strawberry berlapis coklat. Puluhan kaleng bir impor. Layanan spa untuk 2 orang. Total klaim perjalanan, 80 juta rupiah, Bu, kata Rizwan. Clarissa tertawa sinis. Perjalanan dinas. Mereka pergi berlibur. Menggunakan uangku untuk berbulan madu mini mereka. Sekarang, kerekaman visual, Bu, kata Rizwan. Nadanya memperingatkan. Ini mungkin akan sulit. Putar. Perintah Clarissa. Layar tengah kini menampilkan 4 kotak video CCTV yang diputar serentak. Koridor lantai 25, pantry, pintu tangga darurat, dan area lift. Penunjuk waktu di sudut layar menunjukkan pukul 19.30 malam, 2 bulan lalu. Ini malam sebelum mereka berangkat dinas ke Surabaya, jelas Rizwan. Clarissa memperhatikan dengan saksama. Layar menunjukkan lantai 25 sudah sepi. Satu persatu karyawan pulang. Lampu mulai padam otomatis. Pukul 20.15. Hanya lampu di ruang Dimas dan Vania yang masih menyala. Pukul 20.30. Vania keluar dari ruangannya. Dia berjalan ke pantry. Beberapa menit kemudian, Dimas menyusul. Kamera di pantry menangkap mereka. Tidak ada audio,
Tapi visualnya sudah cukup. Dimas bersandar di konter. Fania berdiri di depannya. Mereka bicara. Fania tertawa. Lalu, Dimas mencondongkan tubuh ke depan. Dia mencium Fania. Clarissa menahan napas. Dia telah melihat ciuman di lift tadi siang. Tapi ini berbeda. Ini lebih intim, lebih lama. Setelah berciuman, mereka tampak bicara sebentar. Lalu Fania menarik tangan Dimas. Mereka tidak kembali ke ruangan mereka. Mereka berjalan menuju pintu tangga darurat. Rizwan segera mengganti tampilan layar utama ke rekaman CCTV tangga darurat. Itu adalah sudut yang canggung, pencahayaan redup, dan beresolusi rendah. Tapi itu lebih dari cukup. Dimas mendorong Fania ke dinding. Mereka berciuman lagi. Kali ini jauh lebih panas, lebih putus asa. Tangan Dimas ada di mana-mana. Tangan Fania menjambak rambut suaminya. Clarissa membuang muka. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Ini suaminya. Pria yang tidur di sebelahnya. Pria yang mengeluh lelah setiap malam. Cukup, bisiknya. Masih ada lagi, Bu, kata Rizwan. Wajahnya kaku. Ini yang paling parah. Apa lagi? Ruang rapat 25B. Ruang rapat itu satu-satunya di lantai itu yang tidak memiliki dinding kaca. Interior penuh. Mereka sering menggunakannya setelah jam kerja. Rizwan memutar rekaman dari koridor di depan ruang rapat 25B. Tanggalnya bervariasi. Seminggu sekali. Kadang 2 kali. Polanya selalu sama. Mereka masuk bersamaan sekitar pukul 9 malam. Mereka keluar 1 jam kemudian. Setiap kali mereka keluar, penampilan mereka berantakan. Fania akan merapikan rambutnya. Dimas akan memasukkan kemejanya yang keluar. Mereka melakukannya. Di ruang rapat. Di kantor saya. Desis Clarissa. Penghinaan itu terasa seperti tamparan fisik. Mereka tidak hanya mencuri uangnya. Mereka tidak hanya mengkhianatinya. Mereka telah menodai tempat kerjanya. Clarissa teringat semua keluhan Dimas. Proyek ini membunuhku, sayang. Aku stres sekali di kantor. Fania itu manajer junior yang merepotkan, tapi aku harus membimbingnya. Semua kebohongan itu kini berputar di kepalanya. Dia teringat pagi tadi, saat Dimas menyinggung soal cucu untuk ibunya. Dia menggunakan harapan terbesar keluarga mereka sebagai tameng untuk menutupi kebusukannya. Rasa sakit hati itu kini sudah mati. Lenyap. Tidak ada lagi duka seorang istri. Yang tersisa hanyalah kemarahan sedingin es seorang CEO. Kemarahan seorang wanita yang telah diremehkan sampai ke titik terendah. Dia memandang layar, di mana suaminya sedang menyentuh wanita lain. Dia tidak melihat suaminya lagi. Dia melihat seorang penipu, seorang pencuri, seorang karyawan rendahan yang tidak tahu terima kasih. Rizwan, kata Clarissa. Suaranya stabil, tanpa getaran sedikit pun. Ya, Bu. Siapkan presentasi. Ambil semua ini. Video di lift. Video di tangga darurat. Video di depan ruang rapat. Satukan semuanya. Buat kompilasi. Rizwan mengangkat alisnya. Kompilasi, Bu. Ya. Kompilasi video berdurasi 5 menit. Gunakan rekaman terbaik. Yang paling jelas. Yang paling memberatkan. Lalu, siapkan slide berikutnya. Semua info palsu itu. Restoran Aurora. Laptop. Perjalanan ke Surabaya. Buat rincian kerugian perusahaan dengan angka yang besar dan jelas. Untuk siapa presentasi ini, Bu? Tanya Rizwan hati-hati. Clarissa tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Senyum yang membuat Rizwan merinding. Untuk rapat tinjauan kinerja kuartalan darurat, kata Clarissa. Rapat kuartalan? Tapi itu masih bulan depan, Bu. Maaf, maksudku, rapat tinjauan kinerja luar biasa. Koreksi Clarissa. Jadwalkan lusa. Jam 10 pagi. Di ruang rapat utama lantai 30. Lantai 30? Itu ruang rapat dewan. Kapasitas 50 orang. Kata Rizwan,
Bingung. Aku tahu. Undang semua manajer senior. Farel, Aryo, Gilang, semuanya. Dan tentu saja, undang bintang utama kita, Dimas. Untuk Fania, buatkan undangan khusus untuknya. Katakan padanya dia akan dipresentasikan sebagai manajer junior teladan. Bulan ini di depan semua manajer senior. Pastikan dia datang dan berdandan. Rizwan mulai mengerti. Ini bukan audit. Ini akan menjadi eksekusi publik. Ibu yakin? Ini akan menjadi skandal besar. Skandal? Clarissa tertawa pelan. Ini bukan skandal, Rizwan. Ini adalah pembersihan. Mereka mempermalukanku secara pribadi. Aku akan menghancurkan mereka secara profesional. Clarissa berdiri. Dia berjalan ke dinding kaca, menatap lampu-lampu kota. Dia melihat bayangannya di kaca. Seorang wanita yang berkuasa, yang dilukai, dan yang kini siap membalas. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku hanya istri pajangan yang sibuk dengan butik, katanya pada bayangannya. Dimas ingin sekali bertemu dengan CEO yang galak itu, kan? Dia berbalik menghadap Rizwan. Matanya berkilat berbahaya. Lusa, katanya. Lusa, dia akan bertemu dengan istrinya. Dan dia akan bertemu dengan CEO-nya. Di hari yang sama. Di saat yang sama. Dan itu akan menjadi hari terakhir dia bekerja di perusahaan ini. Siapkan tim audit untuk membekukan asetnya. Siapkan tim hukum untuk tuntutan penggelapan dana. Dan siapkan tim keamanan di ruang rapat. Aku mau mereka diseret keluar. Perintah Clarissa. Baik, Bu. Akan saya laksanakan. Satu hal lagi, Rizwan. Ya, Bu. Di rumah, aku punya gaun. Gaun yang dibelikan Dimas untuk ulang tahunku bulan lalu. Dia bilang harganya mahal sekali. Aku baru tahu hari ini, dia mengklaimnya sebagai biaya representasi klien. Tolong ambilkan gaun itu dari walk-in closetku. Aku akan memakainya di rapat lusa. Clarissa tersenyum lagi. Aku ingin dia melihat gaun hasil korupsinya, dipakai oleh wanita yang akan menghancurkannya. Ini akan jadi pertunjukan yang sangat menarik. Undangan rapat pleno istimewa. Senin pagi, 3 hari setelah kunjungan Clarissa ke kantor, sebuah email mendarat di kotak masuk setiap manajer senior di Gravitasi Teknologi. Pengirimnya bukan dari Departemen HR, bukan pula dari Presiden Direktur Boneka. Pengirimnya adalah kantor pemilik utama. Subjek email itu singkat dan menggetarkan. Undangan rapat pleno istimewa, wajib hadir. Di lantai 25, suasana yang biasanya sibuk dan produktif seketika berubah menjadi tegang. Para karyawan bisa merasakan aura panik yang menjalar dari ruang-ruang kaca para manajer. Di dalam ruangannya, Dimas membaca email itu 3 kali. Jantungnya berdebar kencang, tapi bukan karena rasa bersalah. Dia panik karena pekerjaannya. Rapat pleno istimewa? Dari pemilik utama, pemilik misterius yang selama ini seperti hantu, yang bahkan presiden direktur pun jarang temui? Ini berita besar. Isi email itu ringkas. Sehubungan dengan peninjauan strategis perusahaan, pemilik utama, Gravitasi Teknologi, mengundang seluruh manajer senior untuk hadir dalam rapat pleno istimewa. Kehadiran bersifat wajib dan tidak dapat diwakilkan. Agenda akan disampaikan langsung di dalam rapat. Di bawahnya tertera waktu dan tempat. Hari Rabu, pukul 10 pagi. Ruang rapat Dewan, lantai 30. Dimas mengusap wajahnya. Sial, gumamnya. Ada apa ini? Pikirannya langsung berputar. Apakah ini audit besar-besaran? Apakah akan ada PHK massal? Dia segera membuka data kinerjanya. Timnya solid. Target tercapai. Walau sedikit dibantu, kreativitas, laporan. Dia merasa relatif aman secara kinerja. Tapi rapat dadakan dari pemilik selalu berarti buruk. Dia melihat keluar, ke arah meja rivalnya, Farel. Farel tampak tenang, sedang membaca email itu dengan saksama, lalu mulai membuka beberapa dokumen di komputernya.
Farel adalah tipe manajer lurus dan bersih. Dia tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Dimas membenci ketenangan itu. Telepon di mejanya bergetar. Pesan dari Fania. "Mas, ada apa?" Semua orang di luar kelihatan panik. Dimas segera membalas. "Rapat besar dari pemilik." Gila. Mendadak sekali. Hanya untuk manajer senior. Dia sengaja menekankan bagian manajer senior untuk mengingatkan Fania akan posisinya. Balasan Fania datang cepat. "Oh ya? Baguslah. Kamu pasti aman, kan? Kinerjamu kan paling bagus. Mungkin kamu mau dipromosikan." Dimas tersenyum. Egonya sedikit terhibur. Benar juga. Mungkin ini bukan berita buruk. Mungkin pemilik misterius itu akhirnya melihat kinerjanya yang cemerlang. Lalu, 1 jam kemudian, sebuah email lain masuk. Kali ini ke kotak masuk Fania. Pengirimnya, Rizwan, asisten eksekutif CEO. Subjek, undangan presentasi khusus, rapat pleno istimewa. Fania mengerutkan kening. Dia membukanya. "Selamat siang, Ibu Fania. Sehubungan dengan rapat pleno istimewa hari Rabu, kantor CEO secara khusus mengundang Anda untuk hadir. Kinerja Anda yang luar biasa dalam 3 bulan terakhir telah menarik perhatian pimpinan. Anda diminta untuk menyiapkan presentasi singkat, 10 menit, mengenai studi kasus inovasi tim yang Anda pimpin. Anda akan mempresentasikannya di hadapan seluruh manajer senior sebagai contoh, manajer junior teladan." Mata Fania membelalak. Dia membaca email itu lagi. Dan lagi. Menarik perhatian pimpinan. Presentasi di hadapan seluruh manajer senior. Manajer junior teladan. Ini dia. Ini adalah lompatan besar yang dia tunggu. Dia tidak peduli lagi dengan kepanikan di lantai itu. Dia merasa terbang. Dia merasa dilihat. CEO misterius itu, siapapun dia, telah melihat bakatnya. Dia langsung mengirim pesan ke Dimas. Tapi kali ini nadanya berbeda. Bukan lagi nada manja, tapi nada bangga. "Mas, aku juga diundang rapat itu. Aku diminta presentasi. Sebagai manajer junior teladan." Di ruangannya, Dimas membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia bangga. Itu artinya dia berhasil membimbing Fania. Di sisi lain, ada sedikit rasa iri. Fania, seorang junior, mendapat sorotan khusus. Tapi dia cepat-cepat menepisnya. Ini bagus. Jika Fania bersinar, dia sebagai mentornya juga akan ikut bersinar. "Luar biasa, sayang." Balasnya, "Siapkan yang terbaik. Ini kesempatan kita." Dia kini merasa jauh lebih tenang. Rapat itu pasti bukan soal PHK. Itu pasti soal restrukturisasi. Mereka mencari talenta baru. Dan dia serta anak didiknya adalah talenta itu. Malam itu, Dimas pulang ke rumah dengan suasana hati yang jauh lebih baik. Dia mendapati Clarissa sedang sibuk di depan laptopnya, dikelilingi contoh kain dan sketsa desain. Dia tampak persis seperti istri sibuk yang dunianya hanya berputar di butik. "Ada apa, Mas?" Kelihatannya senang sekali. Sapa Clarissa lembut. Matanya tidak lepas dari layar. Dimas duduk di sofa, melepaskan dasinya dengan gaya seorang pemenang. "Ada rapat besar di kantor, sayang." Dari pemilik utama langsung. "Sepertinya akan ada pengumuman besar." Dan coba tebak? Fania, anak buahku, diminta presentasi khusus di depan semua bos. Sebagai manajer teladan. Clarissa menghentikan ketikannya. Dia menoleh ke suaminya. Matanya yang polos pura-pura berbinar. "Oh ya? Wah, hebat sekali. Itu berarti Mas juga hebat, kan? Sudah membimbing dia." "Tentu saja," kata Dimas angkuh. "Sepertinya ini pertanda bagus untuk bonus akhir tahun." Clarissa tersenyum. "Aku ikut senang, Mas." Dia lalu menutup laptopnya, memasang wajah sedikit muram. "Tapi, aku sebenarnya juga ada berita." Dimas, yang sedang sibuk dengan dunianya, baru menyadari perubahan ekspresi istrinya. "Berita apa?"
Aku harus ke Paris, Mas. Paris? Iya. Mendadak sekali. Ada pameran dagang busana terbesar. Pemasok utamaku baru saja konfirmasi. Aku dapat slot di Pavilion Indonesia. Ini kesempatan emas buat butiku. Mas, aku bisa dapat pembeli internasional. Clarissa menjelaskan dengan runtut, persis seperti yang sudah dia latih. Dimas terdiam sejenak. Paris, kapan? Lusa pagi. Hari Rabu. Aku mungkin akan di sana selama seminggu. Hari Rabu. Hari yang sama dengan rapat pleno itu. Sebuah senyum lebar nyaris tersungging di bibir Dimas. Tapi dia buru-buru menyembunyikannya dengan ekspresi pura-pura cemas. Wah, sayang sekali. Pas sekali dengan rapat besarku. Tapi, ini kesempatan besar buatmu. Sayang, kamu harus pergi. Tapi apa tidak apa-apa aku tinggal? Mas kan lagi sibuk sekali? Tanya Clarissa, memainkan peran istri yang berbakti. Tidak apa-apa. Kata Dimas cepat, terlalu cepat. Jangan khawatirkan aku. Aku bisa urus diriku sendiri. Kamu fokus saja di Paris. Aku bangga sekali padamu. Dia memeluk Clarissa. Pelukan yang terasa hampa bagi Clarissa, tapi penuh kelegaan bagi Dimas. Dalam benak Dimas, skenario sempurna baru saja terbentuk. Istrinya akan berada di benua lain. Dia akan bersinar di rapat pleno. Fania juga akan bersinar. Bonus besar menanti. Dan selama seminggu penuh, dia akan bebas. Bebas merayakan kesuksesannya bersama Fania, tanpa perlu berbohong, tanpa perlu pulang malam dengan alasan palsu. Kamu urus saja tiketmu, sayang, kata Dimas lembut, melepaskan pelukannya. Biar aku yang urus rumah. Malam itu, Dimas tidur dengan senyum di wajahnya. Dia memimpikan promosi, bonus, dan seminggu yang liar bersama Fania. Sementara di sebelahnya, Clarissa berbaring dengan mata terbuka lebar dalam kegelapan. Dia tidak akan pergi ke Paris. Dia hanya akan pergi ke bandara, hari Rabu pagi, diantar oleh sopir. Tapi sopir itu telah diinstruksikan untuk menurunkannya di satu blok sebelum menara gravitasi, di mana dia akan masuk melalui pintu VIP-nya. Jebakan itu telah dipasang. Umpannya telah dimakan. Kini, sang singa betina hanya perlu menunggu harinya tiba. Malam sebelum eksekusi. Selasa malam. Kurang dari 12 jam sebelum rapat pleno. Kota Jakarta bermandikan cahaya. Tapi di dua tempat berbeda. Dua skenario yang kontra sedang berlangsung. Di sebuah unit apartemen mewah di Kuningan, apartemen yang cicilannya dibantu oleh klaim aset dari Gravitasi Teknologi, Dimas dan Fania sedang merayakan. Ini adalah malam kebebasan mereka. Clarissa, menurut sepengetahuan Dimas, sudah berada di bandara, menunggu penerbangan tengah malamnya ke Paris. Dimas bahkan tadi sore sempat berakting sedih di telepon. Hati-hati di jalannya, sayang. Jangan lupa kabari kalau sudah sampai. Kini, dia duduk di sofa kulit mahal di apartemen Fania. Sebotol champagne, yang dia beli menggunakan kartu kredit perusahaan dengan alasan jamuan klien, sudah terbuka di atas meja. Bersulang, kata Fania, mengangkat gelasnya. Dia mengenakan gaun tidur sutra tipis berwarna merah, warna yang dia tahu Dimas sukai. Untuk presentasiku besok. Dan untuk promosi baruku. Dan untuk kita, sahut Dimas, mendentingkan gelasnya. Dia sudah melepaskan kemeja kerjanya, hanya menyisakan kaos dalam dan celana bahan. Untuk masa depan kita. Mereka minum. Alkohol itu terasa manis, semanis kebodohan Clarissa, pikir Dimas. Aku tidak sabar menunggu besok, kata Fania. Duduk di pangkuan Dimas. Semua manajer senior itu akan melihatku. Mereka akan melihat betapa hebatnya aku. Terutama si Farel sombong itu. Dia pikir dia siapa? Kamu memang hebat, bisik Dimas. Tangannya mulai menjelajahi punggung Fania. Dan itu semua berkat siapa? Aku yang melatihmu. Aku yang melihat potensimu. Aku tahu, kata Fania manja. Dan setelah besok, setelah kamu juga pasti dapat pujian dari pemilik,
Kamu harus tepati janjimu, Mas. Wajah Dimas sedikit mengeras. Janji apa? Jangan pura-pura lupa, desak Fania. Nadanya berubah tajam. Ceraikan istrimu. Dimas menghela napas. Dia benci membicarakan ini. Sabar, Fania. Tidak semudah itu. Apalagi yang susah? Fania bangkit dari pangkuannya, tampak kesal. Dia sudah di Paris. Dia tidak peduli padamu. Dia hanya peduli pada butik bodohnya itu. Kamu bilang dia polos. Dia bodoh. Menceraikan wanita bodoh seharusnya mudah, kan? Ini bukan soal bodoh atau pintar, kata Dimas, sedikit jengkel karena malam perayaannya diganggu. Ini soal aset. Gono gini, butik dia itu, walau kecil, lumayan menghasilkan. Aku tidak mau pergi dengan tangan kosong. Fania tertawa sinis. Aset? Mas, kamu manajer senior di Gravitasi. Gajimu ratusan juta. Untuk apa kamu memikirkan uang receh dari butik kain itu? Yang aku mau itu status. Aku muak jadi simpanan. Aku mau jadi Ibu Dimas, yang sah. Dimas memandang Fania. Dia ambisius. Dia cantik. Dan dia merepotkan. Tapi malam ini, dia tidak mau bertengkar. Iya, sayang. Aku janji, katanya, menarik Fania kembali ke pelukannya. Setelah rapat besok, setelah bonusku cair, aku akan segera mengurusnya. Aku akan bilang pada Clarissa bahwa kita sudah tidak cocok. Dia pasti akan mengerti. Dia terlalu polos untuk melawan. Fania tersenyum puas. Janji. Janji, kata Dimas, sebelum membungkam bibir Fania dengan ciumannya. Mereka tidak tahu, setiap kata yang mereka ucapkan, setiap janji palsu dan hinaan yang mereka lontarkan, terekam. Sebuah bag audio kecil, seukuran kancing, telah dipasang oleh tim keamanan Clarissa di apartemen itu seminggu yang lalu, saat Fania sedang dinas luar kota, palsunya. Di seberang kota, di lantai 50 menara gravitasi, Clarissa mendengarkan rekaman itu secara langsung. Dia duduk di ruang komando, tidak sendirian. Rizwan berdiri di sisinya. Di depan mereka, di layar raksasa, dek presentasi untuk besok sudah terbuka. Clarissa tidak mengenakan setelan piyamanya. Dia mengenakan setelan celana sutra hitam. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi, saat dia mendengarkan suaminya menghina kepolosannya dan merencanakan perceraian. Dia mendengar Fania menertawakan, butik bodohnya. Dia menekan tombol, stop, pada rekaman audio itu. Keheningan total menyelimuti ruangan. Mereka menyebut butik ibu bodoh, kata Rizwan pelan. Ada nada kemarahan dalam suaranya yang biasanya datar. Butik itu, meski kecil, adalah bisnis pertama yang Clarissa bangun sendiri tanpa nama ayahnya. Biarkan saja, kata Clarissa. Suaranya sedingin es. Anjing kecil memang suka menggonggong. Dia berdiri. Rizwan, kita ulangi sekali lagi. Dari awal. Rizwan mengangguk. Dia beralih ke dek presentasi. Layar berubah. Slide 1. Rapat pleno istimewa, gravitasi teknologi. Slide 2. Agenda rapat. 1. Tinjauan kinerja kuartalan. 2. Studi kasus inovasi. 3. Pengumuman strategis perusahaan. Ini agenda palsunya, kata Rizwan. Bagus, kata Clarissa. Lanjut. Slide 3. Studi kasus inovasi. Meningkatkan efisiensi tim melalui strategi digital. Disajikan oleh Fania. Ini umpan untuknya, kata Clarissa. Dia akan merasa sangat bangga melihat namanya di layar sebesar itu. Tepat, Bu. Dia akan maju ke podium. Dia akan memulai presentasinya. Kami akan biarkan dia bicara selama katakanlah 2 menit. Jelas Rizwan. 2 menit. Ulang Clarissa. Beri dia waktu untuk merasa di puncak dunia. Lalu, lanjut Rizwan. Di tengah-tengah kalimatnya, saya akan mematikan mikrofonnya. Dan saya akan mengganti input proyektor.
Layar di depan mereka berubah menjadi hitam pekat. Lalu, video kompilasi itu dimulai. Tanpa suara dulu. Visual pertama, Dimas dan Vania di lift. Ciuman panas setelah Clarissa pergi dari lobi. Visual kedua, pantry. Ciuman yang lebih lama. Visual ketiga, tangga darurat. Adegan yang lebih intim dan vulgar. Visual keempat, kompilasi rekaman dari depan ruang rapat 25B. Berkali-kali. Ini akan diputar selama 3 menit penuh, kata Rizwan. Lalu, audio akan menyala. Layar berubah menjadi hitam, hanya audio yang terdengar. Itu adalah rekaman percakapan mereka malam ini. Suara Dimas. Clarissa itu polos. Dia percaya apapun yang aku katakan. Suara Vania. Ceraikan istrimu, dia hanya peduli pada butik bodohnya itu. Suara Dimas. Aku tidak mau pergi dengan tangan kosong. Suara Vania. Aku muak jadi simpanan. Suara Dimas. Dia terlalu polos untuk melawan. Clarissa mendengarkan semuanya lagi. Wajahnya tetap tenang. Setelah audio selesai, kata Clarissa, tampilkan slide berikutnya. Layar berubah lagi. Slide 5, judul, Investigasi Audit Internal, Penipuan dan Penggelapan Dana. Di bawahnya, daftar rincian kerugian. Klaim fiktif, perjalanan dinas Surabaya, 80 juta rupiah. Penggelapan aset, laptop proyektor, 30 juta rupiah. Biaya representasi fiktif, restoran Aurora, hadiah, DLL 45 juta rupiah. Total kerugian perusahaan, 155 juta rupiah. Lalu, tanya Clarissa. Lalu, kata Rizwan, ibu masuk. Sempurna. Clarissa berjalan menjauh dari meja rapat. Di sudut ruangan, tergantung sebuah gaun di manekin. Gaun itu berwarna biru safir yang elegan. Gaun yang dibelikan Dimas untuk ulang tahunnya bulan lalu. Gaun yang dia ketahui kini, diklaim sebagai biaya representasi klien. Dia menyentuh kain mahal itu. Ini akan menjadi baju zirahnya. Semua tim sudah siaga, Bu, lapor Rizwan. Tim keamanan, 2 di dalam ruang rapat berpakaian preman, 4 di luar. Tim legal sudah di lobi, siap dengan surat pemecatan dan tuntutan pidana. Tim audit siap membekukan semua aset Pak Dimas begitu ibu memberi perintah. Clarissa mengangguk. Dia menatap pantulan dirinya di dinding kaca. Di bawah sana, lampu-lampu kota mulai padam satu persatu. Pagi akan segera tiba. Malam ini, bisik Clarissa pada bayangannya. Mereka tidur sebagai pemenang dalam mimpi mereka. Dia berbalik. Matanya berkilat dalam cahaya redup. Besok, katanya pada Rizwan, mereka akan bangun dalam mimpi burukku. Ruangan yang tegang. Hari Rabu, pukul 9:45 pagi. Lantai 30 menara gravitasi terasa berbeda. Lantai ini biasanya sepi, hanya digunakan untuk rapat dewan pemegang saham atau pertemuan maha penting dengan investor asing. Udaranya terasa lebih dingin, lebih tipis. Karpetnya lebih tebal, meredam setiap langkah kaki, menciptakan keheningan yang menekan. Ruang rapat dewan adalah sebuah benteng modern. Meja kayu eboni raksasa berbentuk U, mengilap seperti cermin, mendominasi ruangan. Kursi-kursi kulit hitam yang ergonomis berjejer rapi. Di dinding depan, sebuah layar proyektor berukuran masif, lebih besar dari layar bioskop mini, masih dalam keadaan mati. Pagi itu, ruangan itu penuh. 20 manajer senior duduk mengelilingi meja besar itu. Mereka adalah otak-otak terbaik perusahaan. Para veteran yang digaji miliaran rupiah. Dan pagi ini, mereka semua terlihat seperti murid sekolah yang menunggu kepala sekolah yang kejam. Suasana tegang bukan kepalang. Tidak ada yang bicara keras. Mereka berbisik-bisik, saling melempar pandang cemas. Ada apa ini? Bisik Gilang, manajer IT, pada Aryo, manajer keuangan. Aku cek server. Tidak ada peretasan. Tidak ada sistem yang down. Kenapa ada rapat dadakan dari pemilik? Aryo menggeleng. Wajahnya pucat. Aku tidak tahu.
Tapi tim auditku dilarang mengakses beberapa folder keuangan sejak Senin. Katanya perintah langsung dari atas. Ini tidak normal, Lang. Di sudut lain, Farel, manajer senior divisi pengembangan, duduk diam. Dia tidak ikut berbisik. Dia hanya mengamati. Farel adalah seorang profesional sejati. Dia bekerja keras, jujur, dan tidak suka politik kantor. Dia tidak takut pada audit karena dia tidak menyembunyikan apa-apa. Tapi dia merasa aneh. Rapat ini terlalu mendadak. Dan undangan untuk Fania? Itu adalah anomali terbesar. Seorang manajer junior, belum genap setahun di posisinya, diminta presentasi di rapat dewan? Ini tidak masuk akal. Farel sudah lama tidak menyukai Dimas. Dia melihat Dimas sebagai manajer yang lebih banyak bicara daripada bekerja. Terlalu licin, terlalu pandai menjilat. Dan Farel bukan orang bodoh. Dia sering melihat cara Dimas memandang Fania di pantry. Dia melihat bagaimana Fania, yang dulu hanya staf biasa, bisa melesat begitu cepat di bawah bimbingan Dimas. Dia mencium bau nepotisme. Atau lebih buruk lagi. Tapi dia tidak punya bukti. Dan dia bukan tipe orang yang suka bergosip. Dia hanya menjaga jarak. Pukul 9.50. Pintu ruang rapat terbuka. Dimas dan Fania masuk. Seketika, semua bisikan berhenti. 20 pasang mata menoleh ke arah mereka. Fania adalah pusat perhatian. Dia tahu itu. Dan dia menikmatinya. Dia telah menghabiskan 3 jam pagi ini di salon. Rambutnya ditata blow dry sempurna. Dia mengenakan power suit berwarna merah menyala. Roknya sedikit terlalu pendek. Kancing blus sutra putihnya terbuka satu lebih banyak dari yang seharusnya. Riasannya tebal dan tajam. Di tangannya, dia menggenggam tablet berisi materi presentasinya. Dia berjalan masuk dengan dagu terangkat. Dia merasa seperti bintang. Lihat aku sekarang. Batinnya pada semua manajer senior yang dulu memandangnya sebelah mata. Hari ini, aku yang akan mengajari kalian. Dimas berjalan di sebelahnya, berperan sebagai mentor yang bangga. Dia mengenakan setelan paling mahalnya, dasi sutra biru. Dia tersenyum lebar, menyapa beberapa manajer lain dengan anggukan sok akrab. Mereka semua iri padaku, pikir Dimas dalam hati. Mereka semua panik takut PHK. Sementara anak buahku justru akan presentasi. Aku adalah manajer terbaik di ruangan ini. Dia merasa sangat ringan. Istrinya, Clarissa, kini pasti sedang terbang di suatu tempat di atas Samudra Hindia, sibuk memikirkan kain dan benang. Dia bebas. Dia berkuasa. Dia tak tersentuh. Fania, duduk di sini, kata Dimas, menarik kursi di sebelahnya. Di posisi yang cukup strategis di tengah meja. Terima kasih, Mas. Bisik Fania genit. Farel, yang duduk di seberang mereka, mengamati interaksi itu dengan jijik. Mas. Di rapat dewan? Tidak profesional. Batin Farel. Dia melihat paha Fania yang terekspos saat wanita itu duduk. Dia melihat cara Dimas balas menatapnya. Ini menjijikan. Pukul 9.58. Pintu di depan, di dekat podium, terbuka. Rizwan masuk. Sosok Rizwan yang tenang dan efisien segera membuat ruangan semakin tegang. Rizwan adalah penjaga gerbang. Dia adalah asisten eksekutif CEO. Jika Rizwan muncul, itu berarti pemilik utama sedang mengawasi. Rizwan berjalan ke podium tanpa ekspresi. Dia meletakkan laptopnya, menyambungkannya ke sistem proyektor. Dia tidak menyapa siapapun. Dimas merasa sedikit gugup sekarang. Ini dia. Dia melirik Fania. Rileks, bisiknya. Kamu pasti bisa. Fania mengangguk, tapi jemarinya yang lentik mengetuk-ngetuk tabletnya dengan gugup. Pukul 10 tepat. Dentang jam digital di dinding terdengar di ruangan yang hening itu. Rizwan berdeham. Selamat pagi. Suaranya datar. Tanpa emosi, diperkuat oleh mikrofon. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu manajer senior. Semua orang menahan napas. Di mana pemiliknya? Di mana presiden direktur? Pemilik utama memantau rapat ini.
Beliau akan bergabung nanti, lanjut Rizwan. Sesuai agenda yang telah disetujui, kita akan memulai rapat pleno istimewa ini dengan sebuah studi kasus. Sebuah contoh bagaimana inovasi dan kepemimpinan yang gesit dapat menghasilkan kinerja luar biasa di tingkat manajerial junior. Dimas tersenyum bangga. Dia menegakkan punggungnya. Fania merasakan gelombang adrenalin. Ini dia. Namaku akan disebut. Untuk itu, kata Rizwan, matanya yang dibalik kacamata menatap lurus ke arah Fania. Kami persilakan, Ibu Fania, untuk maju ke podium. Seluruh ruangan menoleh ke Fania. Ada yang bingung, ada yang iri, ada yang mencibir. Fania berdiri. Dia merasakan kakinya sedikit gemetar, tapi dia memaksakan senyum percaya diri. Dia berjalan ke podium, rok merahnya bergoyang. Dia merasa seperti sedang berjalan di karpet merah. Dia menyerahkan tabletnya pada Rizwan, yang menyambungkannya ke proyektor. Layar raksasa di belakangnya menyala. Slide pertama muncul. Judul, Studi Kasus Inovasi, Meningkatkan Efisiensi Tim Melalui Strategi Digital. Disajikan oleh Fania. Jantungnya serasa mau meledak karena bangga. Dia melihat namanya di layar itu. Dia menatap lurus ke semua manajer senior. Dia melihat Dimas, yang memberinya kedipan mata penuh dukungan. Dia berdeham. Dia memegang mikrofon. Dia siap. Selamat pagi, katanya. Suaranya sedikit bergetar. Terima kasih, Pak Rizwan, atas kesempatan yang luar biasa ini. Selamat pagi, Bapak dan Ibu manajer senior. Dimas bersandar di kursinya, melipat tangan di dada. Gadisku, pikirnya. Dia akan menghipnotis mereka semua. Farel hanya menghela napas. Strategi digital? Tim dia? Yang aku tahu, tim dia paling banyak menghabiskan anggaran untuk hal-hal tidak jelas. Di podium, Fania mulai menemukan ritmenya. Dia mulai fasih berbicara tentang sinergi, transformasi digital, dan pemikiran out of the box. Dia bicara lancar selama tepat 2 menit. Dia sedang berada di puncak dunianya. Dan strategi kunci yang kami terapkan untuk mencapai terobosan ini adalah... Tiba-tiba, suaranya hilang. Klik. Mikrofonnya mati. Fania berhenti bicara. Dia menatap mikrofon itu dengan bingung. Adalah. Dia mencoba lagi. Tidak ada suara. Dia mengetuk mikrofon itu. Tap, tap. Hening. Maaf, sepertinya ada masalah teknis. Katanya, suaranya kini terdengar kecil dan lemah tanpa pengeras suara. Dia menoleh ke Rizwan, yang berdiri di konsol di samping podium. Pak Rizwan? Mikrofonnya. Rizwan tidak menatapnya. Rizwan sedang menatap lurus ke layar proyektor. Dimas, di kursinya, mulai merasa jengkel. Sialan. Masalah teknis di saat krusial begini. Memalukan. Batinnya. Tim it bodoh. Lalu, layar proyektor di belakang Fania berkedip. Slide presentasinya yang indah. Studi kasus inovasi. Lenyap. Layar itu berubah menjadi hitam pekat. Seluruh ruangan yang tadinya sudah hening, kini menjadi semakin senyap. Satu-satunya suara adalah dengung pelan dari pendingin udara. Fania berdiri membeku di podium. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia terlihat sangat konyol. Ada apa ini, Pak Rizwan? Tanya Dimas. Suaranya terdengar keras di ruangan yang hening itu. Rizwan tidak menjawab. Dia hanya menekan satu tombol di konsolnya. Layar hitam itu menyala. Tirai terbuka. Layar raksasa itu menyala. Tapi bukan menampilkan slide presentasi. Yang muncul adalah sebuah video. Sebuah rekaman CCTV. Sudut gambarnya familiar bagi semua orang di ruangan itu. Lift eksekutif. Fania, yang masih berdiri di podium, memiringkan kepalanya. Lift. Kenapa? Lalu dia melihatnya. Dia melihat dirinya sendiri di layar. Tapi bukan dirinya yang sekarang, yang mengenakan power suit merah. Itu adalah dirinya beberapa hari yang lalu, mengenakan rok span ketat. Lalu dia melihat sosok di sebelahnya. Dimas. Di layar.
Pintu lift tertutup. Dan detik berikutnya, dia melihat Dimas di layar berbalik, meraihnya, dan menciumnya dengan kasar. Dia melihat dirinya di layar tertawa dan balas memeluk. Astaga! Sebuah bisikan terdengar dari salah satu manajer. Lalu, bisikan itu menjadi desas-desus kolektif. Seluruh ruangan, 20 manajer senior, terkesiap kaget. Semua mata beralih dari layar raksasa ke Dimas dan Fania. Di kursinya, wajah Dimas berubah dari merah jengkel menjadi putih pucat seperti mayat. Darah serasa surut dari kepalanya. Tidak mungkin. Ini. Jantungnya berhenti berdetak. Dia tidak bisa bernapas. Dari mana mereka dapat video ini? Di podium, Fania merasakan seluruh kekuatan di kakinya lenyap. Dia berpegangan pada podium untuk menahan diri agar tidak jatuh. Itu aku dan Dimas. Semua orang melihat. Semua orang. Dia ingin berteriak. Dia ingin lari. Tapi dia membeku. Disorot oleh cahaya proyektor yang kini menayangkan aib terbesarnya. Video itu tidak berhenti. Tanpa ampun. Rekaman berganti. Klik. Pantry lantai 25. Dimas bersandar di konter. Fania berdiri di depannya. Mereka berciuman lagi. Lebih lama. Lebih intim. Ya Tuhan, desis Aryo, manajer keuangan. Farel hanya menatap tajam. Amarahnya memuncak. Bukan karena perselingkuhannya, tapi karena kebodohan mereka. Mereka melakukannya di kantor? Batinnya. Mereka pikir semua orang buta? Dimas mencengkeram lengan kursinya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Hentikan! Hentikan! Dia berteriak dalam hatinya. Dia ingin berdiri dan mematikan proyektor itu. Tapi tubuhnya kaku karena teror. Dia melirik Rizwan. Rizwan berdiri diam seperti patung. Wajahnya tanpa ekspresi. Seolah sedang memutar video pelatihan perusahaan. Klik. Video berganti lagi. Tangga darurat. Pencahayaan redup. Kualitas gambar lebih buruk. Tapi adegannya jauh lebih parah. Rekaman itu menunjukkan Dimas mendorong Fania ke dinding. Tangan mereka ada di mana-mana. Itu vulgar. Itu tidak senonoh. Itu adalah pornografi kantor yang dipertontonkan di rapat dewan. Beberapa manajer wanita membuang muka. Wajah mereka memerah karena jijik dan malu. Fania akhirnya tidak tahan. Dia mengeluarkan suara tercekik, seperti rintihan. Air mata mulai mengalir. Merusak riasan mahalnya. Dia tersandung mundur dari podium. Tapi mimpi buruk itu belum selesai. Video berganti lagi. Kini, kompilasi rekaman dari koridor di depan ruang rapat 25B. Berulang kali. Adegan Dimas dan Fania masuk bersamaan saat jam kantor usai. Lalu adegan mereka keluar 1 jam kemudian. Kemeja Dimas kusut. Rambut Fania berantakan. Tanggalnya berganti-ganti. Selasa, Kamis, Senin minggu depannya. Itu adalah bukti sistematis. Setelah 3 menit yang terasa seperti selamanya, video itu berhenti. Layar kembali menghitam. Fania sudah terduduk di lantai di samping podium. Terisak-isak. Tidak. Dimas gemetar hebat. Dia basah oleh keringat dingin. Hancur. Karirku hancur. Hidupku hancur. Pikirannya kacau. Siapa? Siapa yang menjebakku? Farel? Tidak mungkin. Rizwan? Tapi kenapa? Di tengah keheningan yang memekakan itu, hanya suara isak tangis Fania yang terdengar. Lalu, dari speaker di langit-langit, terdengar suara. Bukan musik, bukan pengumuman, tapi suara rekaman audio. Clarissa itu polos. Dia percaya apapun yang aku katakan. Dunianya kan cuma butik dan arisan. Itu adalah suara Dimas. Jika tadi Dimas pucat, kini dia terlihat seperti akan terkena serangan jantung. Apartemen Fania. Pekiknya dalam hati. Mereka menyadapku. Ini bukan lagi jebakan. Ini adalah pembantaian. Suara Fania menyusul. Ceraikan istrimu, dia hanya peduli pada butik bodohnya itu. Semua orang di ruangan itu menoleh ke Dimas. Ekspresi mereka bukan lagi kaget.
Ekspresi mereka kini adalah kebencian. Mereka mungkin tidak kenal istri Dimas. Tapi mereka semua tahu betapa rendahnya menghina pasangan sendiri di belakang. Apalagi dengan selingkuhan. Farel mengepalkan tinjunya. Bajingan. Rekaman itu terus memutar percakapan mereka malam sebelumnya. Aku tidak mau pergi dengan tangan kosong. Aku muak jadi simpanan. Dia terlalu polos untuk melawan. Saat rekaman itu berakhir dengan kalimat, terlalu polos untuk melawan, keheningan kembali menyergap. Tak seorang pun berani bergerak. Lalu, klik, layar menyala lagi. Tapi kali ini bukan video. Itu adalah sebuah slide. Judulnya, Investigasi Audit Internal, Penipuan dan Penggelapan Dana. Jika video tadi adalah hukuman sosial, ini adalah hukuman mati profesional. Di bawah judul itu, rinciannya muncul satu persatu, dengan angka-angka yang dicetak tebal dan merah. Klaim fiktif, perjalanan dinas Surabaya, menginap di Presidential Suite, spa, champagne 80 juta rupiah. Penggelapan aset, laptop proyektor. Hadiah untuk Fania 30 juta rupiah. Biaya representasi fiktif, makan malam romantis di restoran Aurora, hadiah, DLL 45 juta rupiah. Dan di baris terakhir, dalam huruf yang paling besar, total kerugian perusahaan, 155 juta rupiah. Ruangan itu berdengung. Ini bukan lagi skandal perselingkuhan. Ini adalah kejahatan. Ini adalah pencurian. Dimas tidak lagi gemetar. Dia mati rasa. Dia menatap angka itu. 155 juta. Itu angka yang dia curi. Angka yang kini akan mengirimnya ke penjara. Itu bohong. Teriak Fania dari lantai. Suaranya serak. Itu semua fitnah. Dimas, bilang pada mereka, Mas. Dimas tidak bisa bicara. Lidahnya keluh. Dia hanya bisa menatap layar. Pak Rizwan. Gilang, manajer IT, akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar. Apa maksudnya ini? Rizwan tetap diam. Dia hanya menekan satu tombol lagi di konsolnya. Klik. Layar menghitam. Lampu ruangan kembali menyala normal. Terasa membutakan. Dan di saat itulah, di saat paling kacau, di saat Fania menangis di lantai dan Dimas membeku di kursinya, pintu utama di belakang ruangan itu, terbuka lebar. Semua orang, termasuk Farel dan para manajer lain yang shock, menoleh serentak ke pintu. Sesosok wanita berdiri di sana. Siluetnya terlihat anggun melawan cahaya dari koridor. Dia melangkah masuk. Tumit sepatunya berbunyi klik, klak, klik, di lantai marmer. Itu adalah satu-satunya suara di ruangan selain isak tangis Fania. Dia berjalan dengan ketenangan yang menakutkan. Dia mengenakan gaun. Gaun biru safir yang memukau. Gaun yang sangat elegan. Beberapa manajer mengenali gaun itu. Itu gaun dari desainer ternama. Dimas mengangkat kepalanya yang terasa berat. Matanya yang kabur mencoba fokus. Jantungnya yang tadi berhenti, kini berdebar begitu kencang seolah mau meledakkan dadanya. Dia mengenali gaun itu. Itu gaun yang dia belikan untuk ulang tahun istrinya. Gaun yang dia klaim sebagai biaya representasi klien. Dan wanita yang memakainya. Dia di Paris. Dia di pesawat. Ini tidak nyata. Wanita itu berjalan melewati barisan kursi. Dia melewati Farel, yang menatapnya dengan kebingungan total. Istri Dimas? Batin Farel. Kenapa dia di sini? Wanita itu berjalan melewati Fania, yang kini menatapnya dengan mata terbelalak ngeri dari lantai. Wanita itu berjalan melewati Dimas, yang menatapnya seolah melihat hantu. Dia tidak berhenti. Dia berjalan lurus ke depan. Ke podium. Rizwan mundur selangkah, memberinya jalan. Wanita itu, Clarissa, berdiri di podium. Dia mengambil mikrofon yang tadi mati. Dia menyalakannya. Klik. Suara desisan pelan terdengar, menandakan mikrofon itu kini berfungsi sempurna. Clarissa menatap ke seluruh ruangan. Ke-20 manajer senior yang menatapnya dengan bingung, kaget, dan tak percaya. Lalu,
Matanya tertuju pada satu orang. Pada suaminya. Pada Dimas. Dimas menatapnya balik. Matanya memohon. "Clarissa?" bisiknya. Clarissa tersenyum. Senyum yang paling dingin, paling menakutkan yang pernah dilihat Dimas. "Selamat pagi." Suara Clarissa terdengar jernih, tenang, dan berkuasa, menggema di seluruh ruangan melalui pengeras suara. "Bagi yang belum mengenal saya Clarissa." Dia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. Pemilik utama dan CEO perusahaan ini. Ruangan itu meledak dalam keheningan yang 1000 kali lebih hening dari sebelumnya. Rahang-rahang berjatuhan. Mata-mata membelalak. Farel merasa seolah kepalanya baru saja dihantam palu. Istri Dimas adalah CEO? Dimas merasakan dunianya runtuh. Bumi terbelah di bawah kakinya. Semua kepingan puzzle yang aneh itu, perusahaan yang mudah dimasuki, gaji yang terlalu besar, CEO yang misterius, CEO yang galak, semuanya kini masuk akal. Clarissa menoleh. Matanya mengunci mata suaminya. "Dan ya, Dimas." Dia tersenyum lagi. "Saya istri yang kamu bilang bodoh itu." Pembersihan. Jika keheningan bisa berteriak, maka ruang rapat dewan itu kini memekakan telinga. Pernyataan Clarissa, "Saya istri yang kamu bilang bodoh itu," menggantung di udara. Itu bukan bom. Itu adalah lubang hitam yang menyedot semua suara, semua udara, semua kepastian dari ruangan itu. 20 manajer senior, otak-otak terbaik perusahaan, membeku. Pikiran mereka berpacu, mencoba memproses realitas yang baru saja terbalik. Istri Dimas, wanita yang mereka lihat sesekali di acara-acara perusahaan, yang berdiri malu-malu di sudut, yang reputasinya adalah sosialita pemilik butik. Wanita polos itu adalah CEO, pemilik utama, figur hantu yang mereka takuti, yang keputusannya bisa membangun atau menghancurkan karir mereka. Farel adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. Semua kepingan puzzle aneh itu, pertemuan Clarissa yang tidak sengaja di lobi, yang dia anggap sebagai istri yang mengantar makan siang, kini terlihat jelas. Itu bukan kunjungan istri. Itu adalah inspeksi mendadak dari sang pemilik. Dia tidak sedang mengantar rendang. Dia sedang melakukan pengintaian. Rasa hormat yang luar biasa, bercampur rasa ngeri, menjalari tulang punggung Farel. Aryo, manajer keuangan, hampir pingsan. Dia baru sadar. Dia telah berinteraksi dengan Ibu Clarissa beberapa kali di acara amal perusahaan. Dia memperlakukannya dengan ramah, tapi meremehkan. Kini dia sadar, wanita yang diajaknya bicara soal tren tas terbaru adalah wanita yang sama yang menandatangani cek gajinya. Dan wanita itu baru saja membongkar penipuan di bawah hidungnya. Di lantai, isak tangis Fania berhenti mendadak. Suaranya tercekat di tenggorokan. Matanya yang bengkak menatap ngeri pada sosok Clarissa di podium. Wanita yang dia ejek. Wanita yang suaminya dia rebut. Wanita yang butik bodoh-nya dia tertawakan. Wanita itu adalah atasannya? Bukan. Dia adalah pemilik segalanya. Fania tidak hanya berselingkuh dengan suami bosnya. Dia berselingkuh dengan suami pemilik perusahaan. Dia tidak hanya mencuri uang perusahaan. Dia mencuri langsung dari dompet sang ratu. Ini bukan lagi soal dipecat. Ini soal penjara. Teror yang murni dan absolut melumpuhkannya. Dan Dimas. Dunia Dimas tidak lagi berputar. Dunianya telah lenyap. Dia menatap Clarissa. Wanita yang tidur di sebelahnya. Wanita yang dia bohongi setiap hari. Wanita yang dia anggap terlalu bodoh untuk melihat kebohongannya. Setiap senyum polos. Setiap anggukan penurut. Setiap kalimat. "Iya, Mas, hati-hati di jalan." Semua itu bohong? Itu bukan kebohongan. Itu adalah kesabaran. Kesabaran seekor predator yang membiarkan mangsanya masuk lebih dalam ke perangkap. "Clarissa?" Suaranya keluar seperti bisikan serak. Dia tidak tahu harus memanggilnya apa. "Sayang, Bu CEO, kamu
Kamu tidak ini tidak mungkin. Kamu butik. Clarissa menatapnya. Tidak ada lagi cinta di mata itu. Tidak ada kemarahan yang panas. Yang ada hanya es. Dingin, tajam, dan mati. Butik itu, kata Clarissa, suaranya yang tenang kembali menggema, adalah hobi yang menyenangkan. Tapi perusahaan ini adalah warisanku. Dan kamu, matanya mengunci Dimas, adalah kesalahan terbesarku. Dia berbalik sedikit, menghadap ruangan. Pak Dimas, katanya, menggunakan nada formal yang menusuk jantung Dimas lebih dalam dari belati. Anda dipecat. Dimas tersentak seolah baru saja ditampar. Bukan, lanjut Clarissa, mengantisipasi pembelaannya. Bukan karena perselingkuhanmu. Itu menjijikan. Tapi itu urusan pribadi kita. Dan urusan itu akan kita selesaikan di pengadilan perceraian. Dia menunjuk layar, dan Rizwan, seperti operator yang patuh, kembali menampilkan selide rincian kerugian. Kamu dipecat karena kamu adalah seorang pencuri, desis Clarissa. Kamu dipecat karena kamu menyalahgunakan wewenangmu. Kamu mencuri 155 juta rupiah dari perusahaanku. Dari perusahaan yang memberimu kehidupan mewah yang kamu pamerkan. Dia lalu mengalihkan pandangannya ke gundukan gemetar di lantai. Fania. Fania tersentak. Kamu juga dipecat. Tidak. Fania tiba-tiba menemukan suaranya. Itu adalah jeritan putus asa. Dia merangkak, mencoba berdiri. Tidak, Ibu. Ibu CEO. Tolong. Saya tidak tahu. Saya dijebak. Dia yang memaksa saya. Dia menunjuk Dimas dengan jari gemetar. Dia bilang dia akan memecat saya jika saya tidak mau. Dia yang mengatur semuanya. Saya hanya korban. Dimas, yang masih membeku, menatap Fania dengan nanar. Korban? Wanita yang menuntutnya untuk menceraikan istrinya semalam, kini menyebut dirinya korban. Clarissa tertawa. Tawa yang singkat, kering, dan tanpa humor. Korban. Dia memberi isyarat pada Rizwan. Klik. Video di tangga darurat kembali diputar. Tanpa suara. Hanya visual vulgar. Apakah itu? Kata Clarissa dingin. Terlihat seperti paksaan. Fania? Apakah menikmati champagne di Presidential Suite di Surabaya atas biaya perusahaan terasa seperti dipaksa? Klik. Rekaman audio semalam diputar lagi. Suara Fania. Aku muak jadi simpanan. Aku mau jadi Ibu Dimas yang sah. Wajah Fania hancur. Dia kembali jatuh terduduk. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Dia telah membunuh dirinya sendiri. Kamu bukan korban, kata Clarissa. Kamu adalah kaki tangan. Seorang pencuri yang serakah. Kamu menikmati setiap detiknya. Akhirnya, Dimas meledak. Rasa takutnya dikalahkan oleh amarah dan penghinaan yang tak tertahankan. Dia tidak bisa menerima ini. Clarissa. Dia berteriak. Dia berdiri dari kursinya. Kursinya terjatuh ke belakang dengan suara gedebuk keras. Semua manajer terlonjak kaget. Dua pria berpakaian preman di dekat pintu belakang, tim keamanan, langsung menegakkan tubuh. Tangan mereka siap bergerak. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Raung Dimas. Dia menunjuk Clarissa dengan jari gemetar. Kamu menjebakku. Kamu sengaja. Kamu tahu selama ini. Kamu membiarkanku. Kamu istri macam apa? Ruangan itu terkesiap. Beraninya dia. Clarissa, anehnya, tetap tenang. Dia membiarkan raungan suaminya menggema lalu mati. Istri macam apa? Dia mengulang pelan. Aku adalah istri yang memberimu kepercayaan. Aku adalah istri yang memberimu kesempatan karir yang tidak pantas kamu dapatkan. Aku adalah istri yang memberimu rumah, memberimu cinta, dan memberimu rasa hormat yang kamu injak-injak setiap hari. Dia melangkah maju dari balik podium. Klik, klak, klik. Dia berjalan mendekati Dimas. Dia berhenti tepat 1 meter di depannya. Dia lebih pendek. Tapi auranya membuatnya tampak menjulang tinggi. Kamu benar, bisiknya.
Tapi mikrofon di kerahnya menangkap setiap kata. Aku tahu selama 3 bulan. Aku melihat info restoran Aurora. Aku melihat klaim laptop untuknya. Aku melihat semuanya. Dimas menatapnya ngeri. 3 bulan? Kamu pikir kenapa aku polos? Lanjut Clarissa. Karena aku ingin melihat. Aku ingin melihat seberapa jauh kamu akan melangkah. Dimas. Seberapa busuk hatimu sebenarnya. Aku memberimu tali. Aku membiarkanmu berlari. Dan kamu, dengan bodohnya, menggunakan tali itu untuk menggantung dirimu sendiri. Dia menatap gaun biru safir yang dipakainya. Gaun ini, kamu membelikannya untukku. Kamu bilang ini hadiah karena kamu mencintaiku. Tapi kamu mengklaimnya sebagai biaya representasi klien. Kamu bahkan mencuri dariku atas nama cinta. Dimas tidak punya kata-kata. Perusahaan kita? Clarissa tertawa sinis, menjawab tuduhan Dimas sebelumnya. Tidak, Dimas. Tidak pernah ada. Kita. Ini perusahaanku. Warisan ayahku. Kamu hanya seorang manajer. Seorang karyawan. Dan hari ini, kamu bahkan bukan itu lagi. Dia berbalik. Rizwan. Itu adalah kata sandinya. Pintu di belakang terbuka. 2 petugas keamanan berseragam, ditambah 2 pria berjas rapi, tim legal, melangkah masuk dengan cepat. Secara bersamaan, 2 pria berpakaian preman yang tadi siaga, bergerak maju, mengapit Dimas. Apa ini? Lepaskan aku, teriak Dimas, saat seorang petugas keamanan memegang lengannya. Salah satu pria berjas, pengacara, maju ke depan, tidak gentar. Dia meletakkan sebuah tablet di depan Dimas, dan satu lagi di depan Fania yang masih menangis di lantai. Pak Dimas, Ibu Fania. Ini surat pemecatan Anda. Anda diberhentikan dengan alasan pelanggaran berat dan tindak pidana penggelapan dana, kata pengacara itu dengan nada datar. Aku tidak akan tanda tangan, teriak Dimas, mencoba melepaskan diri. Tidak masalah, kata pengacara itu. Ini hanya formalitas. Anda sudah resmi diberhentikan. Tim audit, saat ini juga, sedang dalam proses membekukan semua rekening gaji Anda dan aset apapun yang dibeli menggunakan dana perusahaan. Selain itu, pengacara kedua menimpali, kami, atas nama Gravitasi Teknologi, secara resmi akan mengajukan tuntutan pidana ke kepolisian atas kasus penipuan dan penggelapan dana. Berkasnya sudah kami siapkan. Pidana, penjara. Kata itu akhirnya menembus kabut kemarahan Dimas. Dia berhenti meronta. Dia menatap Clarissa dengan mata liar penuh ketakutan. Clarissa, sayang, tolong. Dia memohon. Suaranya pecah. Jangan penjara. Aku minta maaf. Aku hilaf. Aku akan ceraikan dia. Aku akan lakukan apapun. Tolong demi pernikahan kita. Ini adalah pemandangan yang menyedihkan. Pria angkuh yang tadi pagi merasa di puncak dunia, kini mengemis di depan wanita yang dia hina. Clarissa menatapnya untuk terakhir kalinya. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada iba. Tidak ada sisa cinta. Hanya kehampaan. Dia berbalik, membelakanginya. Penolakan diam itu adalah jawaban yang paling telak. Tidak, Clarissa. Jangan tinggalkan aku. Clarissa. Bawa mereka. Perintah Rizwan. Petugas keamanan tidak lagi ragu. Mereka mencengkeram lengan Dimas. Mari, Pak. Lepaskan aku. Bajingan. Kalian tidak tahu siapa aku. Aku suaminya. Clarissa. Dia meronta-ronta. Tapi tenaganya tidak sebanding dengan 2 petugas terlatih itu. Petugas lain mengangkat Fania dengan kasar. Berdiri. Aku tidak mau. Aku tidak bersalah. Aku dijebak. Fania menangis histeris. Kakinya lemas. Dia praktis diseret. Dan terjadilah walk of shame yang paling memalukan dalam sejarah perusahaan. Dimas, yang berteriak-teriak memanggil nama Clarissa dan mengumpat. Dan Fania, yang menangis meraung-raung. Riasannya luntur. Rambutnya acak-acakan.
Mereka berdua diseret keluar dari ruang rapat dewan. Mereka diseret melewati koridor lantai 30. Mereka diseret masuk ke lift service. Di bawah, mereka akan digiring keluar melalui pintu belakang, tempat semua barang-barang mereka dari meja kerja sudah dimasukkan ke dalam kotak kardus. Pintu ruang rapat dewan tertutup. Klik. Hening. Ruangan itu terguncang. 20 manajer senior menatap podium dengan campuran rasa takut, kagum, dan lega. Clarissa berdiri diam sejenak, membelakangi mereka. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Eksekusi itu menguras tenaganya. Lalu, dia berbalik. Wajahnya kembali tenang dan profesional. Seolah-olah drama barusan tidak pernah terjadi. Bapak dan ibu sekalian, katanya, suaranya mantap. Saya minta maaf atas drama yang tidak perlu itu. Hal-hal seperti ini seharusnya diselesaikan secara tertutup. Tapi, dia menatap layar yang kini hitam. Saya ingin ini menjadi pelajaran. Dia menatap mata setiap manajer, satu persatu. Saya tidak membangun perusahaan ini di atas kebohongan. Saya tidak mentolerir pencurian. Saya tidak mentolerir penyalahgunaan wewenang. Saya menuntut kinerja, tapi saya lebih menuntut integritas. Saya harap, ini adalah yang pertama dan terakhir kalinya saya harus melakukan pembersihan seperti ini. Semua manajer mengangguk kaku. Pesan diterima. Rizwan, kata Clarissa. Rizwan mengganti Slide. Sebuah bagan organisasi baru muncul. Kotak tempat nama Dimas berada, kini kosong dan berkedip-kedip merah. Divisi yang baru saja ditinggalkan Pak Dimas adalah divisi krusial. Kita tidak bisa membiarkannya kosong. Mata Clarissa mencari di antara kerumunan. Farel, yang masih mencerna semua kejadian, terkejut dan langsung berdiri. Ya, Bu CEO. Dia masih canggung memanggilnya seperti itu. Tim Anda bersih, kata Clarissa lugas. Laporan Anda selalu akurat. Kinerja Anda konsisten dan jujur. Saya sudah mengamati Anda selama setahun terakhir. Farel menelan ludah. Dia mengamatiku. Anda ambil alih divisi itu. Efektif detik ini. Perintah Clarissa. Rangkap jabatan sementara. Sampai Anda menemukan pengganti yang kompeten untuk posisi lama Anda. Dan mulai sekarang, Anda melapor langsung ke saya. Bukan lagi melalui presiden direktur. Ini adalah promosi besar-besaran. Lompatan kuantum dalam karirnya. Farel tertegun sejenak, lalu menegakkan tubuhnya. Baik, Bu CEO. Saya mengerti. Saya terima. Terima kasih atas kepercayaannya. Jangan berterima kasih pada saya, kata Clarissa. Anda mendapatkannya karena integritas Anda. Jangan hilangkan itu. Dia menatap ke seluruh ruangan. Rapat pleno istimewa hari ini selesai. Kembali bekerja. Tanpa berkata apa-apa lagi, Clarissa berbalik. Dia berjalan keluar dari podium. Klik, klak, klik. Langkah kakinya yang mantap adalah satu-satunya suara di ruangan itu. Dia berjalan keluar pintu, meninggalkannya terbuka. Butuh waktu 30 detik penuh sebelum ada yang berani bergerak atau bahkan bernapas. Gravitasi teknologi baru saja menyaksikan kelahiran kembali pemimpin mereka. Dan sang ratu, ternyata, tidak kenal ampun. Kebebasan baru. Waktu tidak menunggu siapapun. Tidak untuk hati yang hancur. Tidak pula untuk karir yang remuk. 2 minggu setelah hari Rabu yang menggemparkan itu, Clarissa dan Dimas bertemu lagi. Bukan di rumah mereka yang mewah. Bukan di menara kantor yang megah. Mereka bertemu di ruangan steril berbau kertas tua di sebuah kantor firma hukum. Clarissa duduk di satu sisi meja mahoni panjang, didampingi oleh 2 pengacara termahal di kota. Dia mengenakan blus putih sederhana namun berpotongan tajam dan celana panjang hitam. Rambutnya diikat ekor kuda yang ketat. Dia tampak seperti seorang eksekutif yang sibuk, yang waktunya sangat berharga. Di seberang meja, duduklah Dimas. Transformasinya dalam 2 minggu sangat mengejutkan. Pria yang dulu angkuh dan karismatik itu kini tampak kuyu. Dia kehilangan berat badan.
Kantung matanya hitam. Dia mengenakan kemeja polo yang kusut. Dia sendirian. Tidak ada pengacara. Setelah asetnya dibekukan dan dia menghadapi tuntutan pidana, tidak ada firma hukum terkemuka yang mau menerimanya tanpa uang muka yang besar. Dia hanya didampingi seorang pengacara publik yang tampak lelah dan kewalahan. Ini bukan negosiasi perceraian. Ini adalah penandatanganan surat penyerahan tanpa syarat. Pengacara Clarissa meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. "Pak Dimas," katanya tanpa basa-basi, "ini adalah surat gugatan cerai. Klien kami, Ibu Clarissa, menuntut perceraian dengan alasan perselingkuhan dan penipuan." Pengacara itu mendorong sebuah tablet ke depan Dimas. "Ini adalah kompilasi bukti, video, rekaman audio, dan audit keuangan penuh. Kami yakin ini lebih dari cukup untuk pengadilan." Dimas bahkan tidak sanggup melihatnya. "Dan ini," pengacara kedua melanjutkan, "adalah perjanjian pemisahan harta. Singkatnya, perjanjian pranikah yang Anda tandatangani 5 tahun lalu, yang menyatakan bahwa semua aset yang dimiliki sebelum menikah tetap menjadi milik pribadi, akan ditegakkan sepenuhnya." Dimas teringat hari itu. Dia menandatangani setumpuk kertas yang menurut Clarissa hanya formalitas admin bank. Dia menandatanganinya sambil tertawa, berpikir betapa lugunya calon istrinya itu. Ternyata, itu adalah perjanjian pranikah berlapis baja yang disiapkan oleh tim hukum ayahnya. "Artinya," lanjut pengacara itu, "Anda tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada gonogini. Tidak ada tunjangan. Rumah di kawasan elit itu 100% atas nama Ibu Clarissa. Mobil yang Anda kendarai adalah aset perusahaan yang sudah ditarik. Semua saham yang Anda miliki di perusahaan hanyalah opsi bonus yang kini hangus karena pemecatan Anda." Dimas menatap Clarissa. Ini adalah kesempatan terakhirnya. "Clarissa." Suaranya serak. "Tolong jangan begini. Aku tidak punya apa-apa lagi. Mereka akan memenjarakanku. Setidaknya jangan ambil semuanya. Di mana aku akan tinggal?" Clarissa menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, dia menatap langsung ke matanya. Tidak ada kebencian. Tidak ada kemarahan. Yang ada hanya ketiadaan. Dia menatap Dimas seolah-olah dia adalah orang asing yang merepotkan. "Itu bukan urusanku lagi, Dimas," katanya pelan. "Saat kamu memutuskan untuk berbaring di ranjang wanita lain, disitulah kamu memutuskan di mana kamu akan tinggal. Saat kamu memutuskan untuk mencuri dari perusahaanku, disitulah kamu memutuskan masa depanmu." "Tapi aku mencintaimu," teriak Dimas putus asa. Clarissa tertawa kecil. "Kamu tidak mencintaiku. Kamu mencintai apa yang bisa aku berikan padamu. Kamu mencintai kenyamanan. Kamu mencintai kepolosanku yang palsu. Kamu tidak pernah benar-benar mengenalku." Dia mengambil pulpen. Dia menandatangani bagiannya di surat cerai itu. Tanda tangan yang rapi dan tegas. Dia mendorong dokumen itu ke seberang meja. "Tanda tangani, Dimas, atau kita bertemu di pengadilan. Dan percayalah, pengacaraku akan memastikan rekaman audio semalam itu diputar di ruang sidang terbuka, bersamaan dengan tuntutan pidana itu." Ancaman itu, penghinaan publik lebih lanjut, adalah pukulan terakhir. Tangan Dimas gemetar hebat. Dia mengambil pulpen. Dia melihat nama Clarissa. Lalu dia membubuhkan tanda tangannya sendiri. Coretan yang kacau. Selesai. 5 tahun pernikahan mereka berakhir di atas selembar kertas. Clarissa berdiri. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia hanya berjalan keluar ruangan. Pengacaranya mengikutinya. Dimas ditinggal sendirian di ruangan itu, bersama pengacara publiknya dan setumpuk kertas yang mengkonfirmasi bahwa dia kini adalah seorang pria tanpa istri, tanpa pekerjaan, tanpa rumah, dan sedang menghadapi hukuman penjara. 3 bulan berlalu. Gravitasi teknologi telah berubah. Rumor tentang rapat pleno berdarah itu telah menyebar seperti api, tetapi detailnya tetap dirahasiakan oleh para manajer yang terlalu takut untuk bergosip. Yang mereka tahu hanyalah Dimas dan Vania lenyap,
dan istri polos Dimas yang sering diremehkan kini duduk di kursi CEO. Clarissa tidak lagi bersembunyi. Dia mengambil alih kendali perusahaan secara penuh dan terbuka. Presiden Direktur Boneka itu dipensiunkan dengan pesangon yang sangat besar dan surat perjanjian untuk tutup mulut. Kantor penthouse di lantai 50 kini menjadi pusat operasi yang resmi. Clarissa terbukti sebagai pemimpin yang berbeda. Dia tegas, tapi adil. Dia memotong birokrasi yang tidak perlu, memecat beberapa manajer lain yang terbukti sebagai kroni Dimas yang ikut memanipulasi laporan, dan mempromosikan beberapa talenta muda yang jujur, termasuk Farel. Dia adalah kebalikan dari CEO misterius yang galak. Dia terlihat, dia mendengarkan, tapi dia tidak mentolerir kebohongan. Integritas menjadi kata kunci baru di perusahaan itu. Dan laba perusahaan, anehnya, justru meningkat. Orang-orang bekerja lebih baik di bawah kepemimpinan yang jelas daripada di bawah ketakutan akan hantu. Perubahan itu tidak hanya terjadi di kantor. Suatu sore di akhir pekan, Clarissa berdiri di ruang tamu rumah yang pernah dia tinggali bersama Dimas. Rumah itu kosong. Semua perabot sudah diangkut. Tanda, terjual, besar tertancap di halaman depan. Dia berjalan melewati kamar tidur mereka. Dia teringat malam-malam dia berbaring sendirian, pura-pura tidur, mencium aroma parfum Vania di bantal di sebelahnya. Dia teringat rasa sakitnya. Rasa dikhianati. Dia menyentuh dinding yang dingin. Dia pikir dia akan merasa sedih. Atau marah. Tapi dia tidak merasakan apa-apa. Tempat ini hanyalah cangkang kosong. Itu bukan rumahnya lagi. Itu adalah panggung tempat dia memainkan peran sebagai istri polos. Dan pertunjukan itu sudah selesai. Dia berjalan ke walk-in closet. Di sanalah sisa-sisa kehidupan lamanya tergantung. Gaun-gaun bunga, blus-blus sutra lembut, pakaian, Ibu Clarissa, yang manja. Dia sudah memindahkan pakaian, CEO Clarissa, ke tempat barunya. Dia melihat gaun-gaun ini. Dia mengambil satu, gaun musim panas berwarna kuning yang pernah dipuji Dimas. Dia meremas kain itu di tangannya. Lalu, dia melepaskannya. Dia berjalan keluar dari ruangan itu. Dia berjalan keluar dari rumah itu. Dia tidak menoleh ke belakang. Semua pakaian itu akan disumbangkan. Dia masuk ke mobilnya, sebuah konvertible hitam ramping yang baru dia beli, dan melaju pergi. Atapnya terbuka, membiarkan angin sore menerpa wajahnya. Malam itu, dia berdiri di balkon apartemen penthouse barunya. Tempat ini berbeda dari rumah lamanya. Seluruhnya terbuat dari kaca dan baja, menghadap ke jantung kota. Minimalis, kuat, dan 100% miliknya. Dari balkon ini, dia bisa melihat menara, gravitasi teknologi, yang menjulang gagah, berkilauan di antara gedung-gedung lain. Ponselnya berdering. "Rizwan." "Bu," kata Rizwan. Suaranya terdengar puas. Baru saja ada putusan. Clarissa menyesap anggur merahnya. "Ya." Sidang tuntutan pidana. Buktinya terlalu kuat. Rekaman dan audit keuangan tidak terbantahkan. Rizwan berhenti sejenak. Dimas divonis 3 tahun penjara. Vania, karena perannya sebagai kaki tangan dan dia setuju untuk bersaksi melawan Dimas di menit-menit terakhir, mendapat vonis 1,5 tahun, masa percobaan. 3 tahun. Clarissa memandang lampu-lampu kota. Keadilan telah ditegakkan. Dia pantas mendapatkannya, kata Clarissa pelan. Dan Vania? Dia bebas. Secara teknis ya, tapi dengan catatan kriminal. Karirnya di industri ini sudah selesai. Tidak ada perusahaan teknologi yang mau menyentuhnya. Jelas Rizwan. "Baik," kata Clarissa. "Terima kasih informasinya, Rizwan." "Selamat malam, Bu CEO." "Selamat malam." Dia menutup telepon. Dia tidak merasa gembira. Dia tidak bersorak. Dia hanya merasa selesai. Sebuah bab yang busuk dalam hidupnya akhirnya ditutup. Dia mengangkat gelasnya, bukan ke arah menara kantornya, tapi ke arah kota yang berkilauan di bawahnya. Ke arah masa depannya. Dia sendirian. Dia berkuasa.
Dia utuh. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Clarissa tersenyum. Senyum yang tulus. Senyum yang bebas.